kehormatan yang sebesar-besarnya kepada Pak Yundi yang sudah hadir acara Zoom meeting seminar ini. Terima kasih pula kepada Wilpi Yantias, Kaprodi kita di D3 Teknik Telekomunikasi selaku host. Rekan-rekan sekalian, siang ini kita sesuai dengan di player yang sudah diinfokan bahwa pada pukul 13.30 ini, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu di Zoom meeting seminar ini dari pembicara yang luar biasa yaitu Pak Yundi Supriyandani. Rule-nya adalah pertama saya akan menyampaikan sedikit snapshot CV mengenai beliau, kemudian yang kedua adalah langsung ke pemaparan materi oleh Pak Yundi, kemudian di materi ini karena kita waktu full time-nya adalah di agenda itu sampai 15.30, mungkin nanti apakah 1 jam atau berapa menit nanti saya persilakan kepada Pak Yundi. Selanjutnya nanti kita akan dibuka sesi diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa ataupun audien yang dari luar. Rekan-rekan, izinkan saya untuk memperkenalkan snapshot mengenai Pak Yundi Supriyandani ini. Jadi, Kang Yundi Supriyandani ini sebenarnya beliau ini adalah alumni dari Institut Teknologi Bandung. Snapshot secara saya snapshot lihat di CV-nya adalah beliau dari jurusan fisika atau di Fakultas MIPA, kemudian S2-nya adalah di STI atau Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB. Sebenarnya pengalaman beliau ini luar biasa sangat banyak ya. Kita proud of Pak Yudi dan rekannya Pak Dr. Indah, direktur kita yang baru. Ini banyak sekali. Salah satunya adalah snapshot di sini adalah ada electrical system, ada embedded system, kemudian IoT. IoT ini bidang yang akan dibawakan oleh beliau, yaitu mengambil judul 5 Layers of Internet of Things nanti. Kemudian secara general saya snapshot saja di sini banyak sekali profil yang dimiliki oleh beliau di electrical design, programming language. Saya snapshot di beberapa codingnya pun ini cukup banyak nih, ada di Java, ada C++, kemudian Python, kemudian beberapa project di lingkup pemerintahan ataupun yang lain ini luar biasa banyak nih. Kemudian yang lebih menarik adalah beliau ternyata membuat ini mungkin startup atau startup juga. Kemudian yang saya lihat di sini dan saya langsung akses tadi itu adalah akan menikah.com nih. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswi AKTEL atau mahasiswa AKTEL begitu udah lulus mau menikah nanti bisa langsung akses website-nya Pak Yundi Supriyandani ini atau Kang Yundi ini. Jadi saya kira nanti bisa diakses. Secara general itu rekan-rekan. Jadi nanti saya tidak bisa bacakan satu-satu. Intinya proyeknya udah luar biasa banyak. Mungkin nanti di dalam kalau kita melewati masa pandemi, insya Allah nanti saya akan sampaikan kalau di kelas dengan Bu Livi mungkin lebih detail juga. Secara general itu beberapa proyek itu udah banyak dilakukan beliau. Saya lihat beliau masih mentor di SBM ITB ya Pak Yudi ya. Ya betul. Saya kira untuk waktu supaya lebih bermanfaat lagi kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Yundi Supriyandani. Saya selaku moderator, Ade Rahmat, mempersilahkan kepada Kang Yundi. Silakan Pak Yundi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Yundi Supriyandani. Ini saya sambil share screen aja ya, Pak Ade ya. Ya, silakan Pak. Mungkin sebelumnya saya juga pengen kenalan dulu nih sama adik-adik mahasiswanya nih. Dari ini angkatan berapa ya kalau boleh tahu ya? Angkatan 16. Angkatan 16 itu berarti masuknya 2016 gitu atau gimana? 2017 angkatan 16. Nah, berarti kelahirannya itu rata-rata kelahiran 98 kali ya? 98. Sampai 2000 ada kali ya? Berarti sekarang udah tahun ketiga ya? Tahun terakhir? Iya, betul. Nah, ini tuh jadi saya overview dulu. Jadi sebetulnya Pak Indra Chandra tuh senior saya waktu di fisika. Dan saya sebetulnya nggak pernah
bertatap muka sama beliau karena ada konteks kuliah. Jadi kebetulan beliau lagi mau S3 dan saya mau lulus kuliah waktu itu tahun 2013. Nah, terus kemudian kenal beliau juga sama Pak Rahmat Awaludin ya, itu juga sama di fisika juga. Jadi kita satu perguruan lah di fisika. Terus kebetulan diskusi Yundi sekarang apa yang digeluti gitu. Nah, sebetulnya saya fokusnya di business development teman-teman. Jadi saya fokus di business development tapi dengan expertise electrical engineering, instrumentasi, dan sekarang tuh sebetulnya ada ranah yang namanya IoT. Pasti udah pada tahu kali ya IoT kayak gimana ya. Atau ada yang skripsi atau TA-nya IoT juga? Udah pada skripsi belum sih? Iya, lagi tugas akhir Pak ini. Ada yang pakai IoT? Kurang nggak ada. tahu. Oke. Ya, berarti nggak apa-apa. Tapi di sini silakan ya kalau misalkan teman-teman ada yang mau diskusi tentang skripsi atau penelitiannya juga mangga. Terus satu lagi tuh gini. Kalian udah lulus mau kerja atau mau wirausaha? Kan sekarang lagi rame-ramenya virus entrepreneur ya. Gitu. Silakan kalau yang mau wirausaha boleh chat di Zoom-nya ya. Maksudnya kayak aku pengen nih wirausaha atau pengen dua-duanya boleh lah gitu. Jadi aku nggak akan terlalu dalam ngebahas tentang entrepreneurship-nya kalau emang peminatannya mau kerja aja gitu. Atau mau pada kerja semua nih jangan-jangan. Keduanya Pak kalau bisa. Kalau tapi kayaknya berarti kemungkinan sih. Oke, jadi emang ada juga ya rata-rata pengen kerja juga kali ya kalau dilihat dari ini. Iya Pak. Oke, kalau gitu saya nggak akan terlalu detail tentang apa namanya, karena gini, jadi ini share screen-nya kelihatan kan ya? Iya, kelihatan Pak. Ini bisnis saya tuh sekarang bisa dikatakan ada 4 yang berbau digital semua, berbau teknologi semua. Walaupun ada bisnis lain yang emang konvensional, pure produk fisik retail ya. Tapi ini yang bisa saya presentasikan ke teman-teman. Satu ada akanmenikah.com. Ini tuh platform bikin undangan digital ya. Ini tuh kita dapat pendanaan tuh sampai 350 juta dari Kemenristek untuk platform ini gitu. Dan itu bentuknya dana hibah gitu. YS Instrumen ini project based, jadi kalau tadi Pak Ade menceritakan tentang apa aja yang udah saya lakukan, pasti channelnya lewat YS Instrumen ini. Nah, Forbetric ini startup juga, IoT, ini digarap sama mahasiswa SBM ITB, ya, yang mana usianya seusia sama teman-teman di sini semua. Angkatan, kalau di ITB ya disebutnya angkatan 2020, karena lulusnya 2020, jadi mereka tuh sebetulnya masuknya tahun 2017. Jadi kelahirannya sama 98-99. Di sini saya posisinya sebagai CTO ya, jadi yang mendevelop teknologinya. Tapi secara manajemen, konseptual bisnis segala macam kita garap bareng-bareng sama mahasiswa SBM. Gitu. Jadi kalau dulu mahasiswa SBM itu bikin produknya fashion gitu, kuliner, di sini kita bikin produk yang teknologi. Nah, itu jadi satu hal yang sebetulnya si Forbetric ini pun kita udah dapat presid dana hibah di sekitar 120 jutaan juga untuk memulai bisnis gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti nggak langsung mudah dapat kerja, jadi jangan patah semangat juga, kenapa enggak mencoba wirausaha. Ini anak-anak SBM seangkatan kalian belum lulus udah dapat 120 juta gitu. Jadi peluang itu sangat besar ya. Nah, si Miopi ini baru lagi saya finalisasi, pengen launching tahun ini buat tools untuk digital marketing. Jadi ini nanti konteksnya berbeda. Ini analytic tools, lebih ke pengujian traffic, heat map, dan lain-lain. Jadi ini profil saya, betul tadi dari Pak Ade, saya fisika satunya, S2-nya elektro. Ini beberapa bisnis yang secara digital dijalankan. Jadi emang expertise saya buat teman-teman
saya dapat infonya dari Pak Indra kalau teman-teman di sini tuh lebih fokus di jaringan, telekomunikasi gitu ya. Yang saya pikir kayaknya sih banyak di kayak modulasi atau apa gitu ya. Kalau di sini saya gerak di software, gerak juga di hardware. Nah, ketika si software sama si hardware ini bergabung, bisa melalui jaringan, internet, maka jadi Internet of Things gitu. Nah, kenapa saya geluti itu? Nah, ini kalau kacamatanya dari orang bisnis ya. Dari orang bisnis gini, banyak nggak sih orang yang jago ngoding gitu, bikin website? Banyak banget gitu. Betul ya Pak ya, banyak banget yang bisa ngoding gitu. Ya, Dari ya, kapan ya. juga banyak yang udah projectan software. Yang bisa bikin hardware gitu ya, yang jualan. Gimana Pak Ade? Iya, iya. Lanjut Pak, betul. Jadi Pak Nah, Yuti sedikit menyambung sebenarnya nih rekan-rekan mahasiswa itu sejak tahun kemarin tuh yang 2019 itu cukup menarik karena dari info dari Bu Yulfi Kaprodi dari 150 mahasiswa yang kemarin mengerjakan proyek akhir itu ternyata 90% itu udah mengambil ke arah software. Pak Yundi ada yang mengambil rata-rata Android semua itu. Nah ini makanya iya. Pak Yundi pengalamannya menarik nih, makanya dari softwarenya dapat, IoT-nya juga ada beberapa sih yang mengambil IoT dan antena juga itu saya kira Pak Yundi bisa eksplor di sini nih, dan bagi kita pun nanti para dosen ini sangat menarik, makanya kita udah ada yang merekod nanti untuk di sharing session kita di internal Pak. Ya, betul. Nah, jadi saya sendiri ngambil waktu di elektro tuh ada mata kuliah radio frekuensi salah satunya ya gitu. Itu kayak pas lihat saya dalami, wah ini dalam banget gitu. Sedangkan kalau kita dari kacamata wirausaha gitu ya, dari kacamata industri, faktanya itu kadang nggak semua yang kita dalami itu ready untuk diaplikasikan di industri gitu. Nah, ketika di situ maka kita harus secara kreatif bisa mencari celah yang baru. Nah, Internet of Things ini celah yang baru jelas. Walaupun pasti berat untuk teman-teman keahliannya di software gitu. Pas ngelihat electronics, boro-boro mau nyalain elektronik takutnya ngebeledug. Nah, itu kan satu hal yang kayak, waduh, gimana nih gitu. Jadi kita sekarang harus punya mental nggak boleh baperan gitu. Mentalnya adalah kita harus berani untuk mencoba hal yang baru gitu. Ini dulu saya juga emang sempat bikin kayak project-project elektronik gitu ya, microcontroller. Kalau dulu kan belum ada Arduino ya. Nah, ya apa modul-modul display atau bikin yang kecil-kecil. Ini dari Unpar misalkan bikin kit temperatur kontrol. Nah, ini juga software base gitu ya. Software base dulu saya bikin ya basicnya sih kayak gimana kita ngukur data. Ini dulu belum IoT, Pak. Ini gimana caranya kita ngambil osiloskop, pasti udah pada tahu kali ya osiloskop ya. Nah, ini tuh osiloskop yang saya bikin pakai sound card, Pak Ade. Jadi dicolokinnya dari lubang mikrofon gitu, tapi bisa dibaca pakai laptop gitu ya. Atau nah mulailah kita bergerak ke mobile application gitu ya. Kalau project base ya profile company udah nggak aneh gitu ya. Nah ini mulai nih bikin software data management gitu ya. Mulai lebih advance lagi, emang udah ada data management yang beririsan dengan mobile application gitu. QR code segala macam bisa di-scan pakai HP. Dashboard monitoring sampai ke korporasi juga ada. Salah satunya saya bikin sistem safety induction di Unilever yang di Tangerang itu, data management. Nah, Internet of Things juga salah satunya jadi penelitian gitu ya di ITB dulu. Nah, terus si akal menikah ini apa gitu ya? Akal menikah ini gini. Jadi kalau teman-teman nih, walaupun nanti udah kerja gitu ya, saya beri mindset bahwa dalam dalam konteks finansial gitu ya, terutama buat keluarga, kita tuh nggak boleh punya satu revenue stream, nggak boleh punya satu pendapatan. Ini kacamatanya dari kalau kita sebagai entrepreneur apalagi gitu ya, gaji pun nggak punya gitu, lebih ngeri lagi daripada orang yang kerja. Gaji aja nggak punya, apalagi kalau sekarang lagi COVID nih banyak yang PHK gitu kan. Nah, kalau saya tuh berpikirnya gini, kita harus punya revenue stream yang channelnya banyak, nggak satu gitu ya. Nah, salah satunya ini platform as service. Platform as service. Apa itu platform as service? Jadi, saya bikin sistem, ketika orang mau bikin undangan digital, dia nggak saya bikinin. Yang bikin siapa? Platformnya.
gitu. Jadi ini tuh orang bayar buat bikin undangan nikahan, tapi dia yang ngisi data, dia yang pakai gitu. Kalau saya antepin aja. Nah, itu jadi duit sendiri kan, jadi income pasif gitu. Jadi revenue stream. Udah gitu juga dapat pendanaan juga dari Kemenristek sampai 350 juta buat develop lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini cara berpikir, oke, kita jangan terlalu kaku dengan keahlian kita gitu. Saya sendiri ya satunya fisika murni gitu. Fisika murni dulu belajar apalah gitu kayak mekanika atau teori kuantum gitu kan gak nyambung gitu. Tapi kalau bahasa Sunda mah Allahumma maksakeun gitu ya. Maksain gitu. Maksain bikinlah salah satu platform gitu. Jadi satu yang harus kita pikir itu jangan terlalu terpaku dengan gaji walaupun goalnya akan nyari tempat kerja yang fixed income, tetap kita harus berkarya gitu ya supaya revenue stream kita nggak cuma satu karena resiko selalu ada gitu ya teman-teman. Nah kedua ini adalah startup idealis saya, startup IoT gitu. Startup IoT ini for battery dapat pendanaan dari Nexus New Energy. Apa yang dianggulkan dari sini tuh kita bikin sistem IoT yang sebetulnya kalau ide nyala matiin lampu mah udah nggak aneh kali ya. Tapi gimana kalau teknologi ini kita bisa bikin supaya energi yang dikonsumsi bisa berkurang, bahkan kalau bisa berkurang sampai 75%. Gimana caranya? Nah, selalu kalau kita dari kacamata bisnis, bukan bikin barang, bukan bikin produk, bukan wah aku bisa bikin IoT nih buat kontrol kendaraan gitu, atau aku bisa bikin IoT nih untuk memonitor orang sakit, enggak. Tapi kalau kacamata bisnis itu, problem apa yang mau kita solve dulu gitu. Jadi kita selalu dipikir masalah apa dulu nih, baru kita mikir produknya apa gitu. Nah ketika kita concernnya di energi gitu, ternyata banyak banget yang pengen berkontribusi di energi, salah satunya Nexus gitu. Nah, ketika kita mengambil teknologi yang sebetulnya tidak terlalu kompleks ya, kalau dibilang ini kan cuma nyala matiin listrik doang ya Pak Ade ya, kayak dicolokin sumber listrik, katakan kita mau nyetrika atau apa, colokin sini, terus dimonitor pakai HP, bisa dikontrol, bisa di-schedule gitu ya. Itu kan sederhana banget sebetulnya kalau kita kacamatanya dari teknologi, dari peneliti gitu. Itu nggak ada rocket science di situ. Betul ya. Tapi ketika kita berbicara manfaat, kita berbicara wah energi ini kita bisa baca polanya gitu. Gimana sih, kapan sih kita bocor gitu. Kalau kita pengen scheduling, kapan sih jam-jam yang sebetulnya kita suka lupa nih gitu. Sampai-sampai kayak kita bisa menghemat energi, menghemat biaya, jadi bisa dialokasikan untuk nilai yang lebih bermanfaat lagi. Gitu. Nah ini sebetulnya saya pengen sharing juga tentang bagaimana kita berinovasi ya. Berinovasi walaupun nanti konteksnya nggak harus di bisnis gitu ya. Kalau teman-teman pasti adalah yang suka stuck nih, judul kayaknya apa ya gitu loh. Nah kayak gitu kan itu suka kejadian juga gitu. Nah pertama kita harus punya growth mindset ya. Growth mindset itu adalah kita harus berpikir ya salah satunya misalkan kegagalan merupakan kesempatan gitu. Tapi kalau orang yang gagal, yang fixed mindset itu biasanya kalau kegagalan, udah nih, ujung dari segala kehidupan itu adalah kegagalan. Itu kan orang yang fixed mindset gitu. Atau baperan gitu kan. Atau misalkan kayak baru mau nyoba, tapi udah ada aja gitu masalahnya. Nah, kalau yang fixed mindset biasanya udahan. Tapi kalau growth mindset gitu ya, terutama ini buat teman-teman yang lagi skripsi, pasti nemu lah kendala gitu ya, pasti nemu kendala. Jadi ketika misalkan teman-teman mau nyoba nih teknologi baru, nah pasti kan susah ya. Pastinya perasaannya gini, aduh susah amat sih gitu. Ini tuh gimana, ada yang bisa bantuin nggak gitu ya. Waduh malah dicuekin sama dosen lagi kan. Nah itu suka pusing juga gitu. Tapi gimana kalau kita mindsetnya ganti, wah ini hal baru nih, aku mau nyoba deh hal baru ini gitu. Nanti peluang-peluang ke depannya kalau aku bisa, apalagi ini susah. Semakin susah teknologi, berarti semakin nggak ada yang bisa ngulik gitu. Berarti ini kesempatan gitu. Nah itu kan growth mindset gitu. Jadi ini ada level-level belief system yang bisa kita bisa kita dobrak gitu. Bisa kita dobrak ketika kita mengalami challenge gitu ya. Nah, kita tuh bisa kayak menemukan obstacle gitu. Nah, kemudian kita bisa menemukan effort, kita bisa menemukan kritik terhadap diri sendiri. Tapi gimana cara kita
mengelola itu gitu, sehingga kita bisa tumbuh lebih 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 bagus untuk kedepannya gitu ya. Nah, ini nanti mungkin sebetulnya lebih ke mindset development bisnis gitu ya, tapi nanti teman-teman sendiri ketika mengalami kesulitan kita bisa periksa nih gitu ya, kita bisa periksa kendala kita ada di mana gitu ya. Kendala kita apakah kita suka mengkritik diri sendiri gitu. Apakah kendala kita suka kurang usaha atau kendala kita tuh wah ada obstacle terus udahan gitu. Nah, ketika ada obstacle udahan berarti kita kurang usaha gitu. Ketika kita udah banyak usaha tapi gagal terus. Nah, udahan juga berarti kita terlalu banyak mengkritik diri sendiri gitu. Nah, habis kita terlalu banyak mengkritik diri sendiri, kadang kita iri juga sama orang lain. Nah, itu juga belief system. Justru ketika orang lain sukses, kita harus banyak bertanya sama dia. Lebih kenal sama orang sukses, jangan iri, tapi harus lebih mau ngedeketin. Nah, terus apalagi yang bisa kamu lakukan untuk inovasi? Pertama adalah keilmuan ya. Teman-teman di sini bidangnya telekomunikasi, jaringan, nah kemudian networking gitu ya. Ini kayak kita baru kenal di Zoom ini, networking sangat penting gitu ya. Saya sama Pak Ade, misalnya saya sama Kak Indra. Percaya nggak percaya, sesi hari ini itu baru dimulai obrolannya hari Rabu. Gitu. Hari Rabu baru dimulai, Pak Indra bilang mau ngisi nggak gitu loh. Ya mangga gitu aku bilang. Nah itu kan kayak gara-gara sebuah networking yang saya nggak pernah ketemu sama Pak Indra ini hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun saya nggak ketemu sama beliau gitu. Tapi jadi sebuah ladang untuk sharing manfaat ya. Nah, selain itu juga kita harus punya mindset influence. Influence itu apa? Influence itu gimana cara kita melihat sesuatu menjadi sesuatu yang baru. Nah, dirangkum dalam yang namanya disruptors. Disruptors itu adalah bagaimana kita menganalisis ide, kita rubah jadi ide yang baru gitu ya. Sama juga, gimana kalau kita menganalisis sebuah masalah, kita berubah jadi masalah yang lebih bermanfaat gitu ketika kita solve gitu, bukan jadi yang malah jadi beban. Nah, jadi gimana sebetulnya ini objektifnya gimana cara nge-generate bisnis ya. Tapi ketika teman-teman di sini nggak berwirausaha, tapi ketika bekerja di sebuah industri juga bisa dipakai gimana caranya mengenerate ide yang mana itu bisa bermanfaat untuk perkembangan karir di industri itu gitu ya. Nah, disrupt itu singkatan dari derive, include, separate, repurpose, unite, personalize, sama transplant. Jadi di sini aku mau kasih contoh-contoh aja. Contoh-contoh tentang derive ini kayak gimana. Nah, contohnya dulu ada kubah ya, ini kubah dari di kutub ya. Dan ini ketika diturunkan menjadi sebuah ide bisnis gitu ya, ini bisa menjadi sebuah hotel gitu. Jadi kayak kita turunkan sebuah konsep, kita turunkan menjadi sebuah konsep baru, dimodifikasi menjadi sebuah ide baru, langsung jadi manfaat yang baru gitu. Itu derive. Nah, kalau include itu berarti menggabungkan gitu, menggabungkan. Gimana kalau kita ngegabungin mobil konvensional, kita gabungin sama baterai jadi mobil listrik, itu include. I dari disrupt. Nah, separate ini adalah pisahkan gitu. Pisahin apa? Contohnya gini, dulu tuh Facebook rame banget tahun 2010 ya. Mulai 2010 tuh mulai rame banget Facebook. Wah, orang crowd viral segala macam. Orang mulai bikin personal brand gitu. Nah, lama-lama orang bosen, muncul Instagram. Apa bedanya Instagram gitu? Instagram itu lebih fokus di konten visual daripada di konten tekstual. Nah, sehingga konten teks visualnya Facebook dipisah, itu udah jadi model bisnis baru Instagram gitu. Malah Instagram itu sebetulnya sekarang jadi channel digital marketing yang powerful banget. Channel digital marketing yang powerful banget untuk penetrasi produk baru gitu. Jadi percaya nggak percaya, saya punya 11.000 user di akanmenikah.com, itu datang dari Instagram. Walaupun follower Instagramnya nggak sampai 7.000, tapi user database kita 11.600 lebih gitu. Itu dari channel bisnis Instagram. Nah, kebayang kalau Instagram dulu nggak kepikiran kayak pisahin aja lah gitu. Dari gambar sama teks jadi sebuah model aplikasi baru, itu nggak akan se-powerful sekarang. Valuasinya juga besar banget. Terus repurpose. Nah, repurpose itu adalah merubah tujuan. Yang dulu ponsel itu sebagai alat komunikasi aja, nah sekarang ponsel itu sebagai alat yang lebih personal untuk melakukan segala macam yang multitasking gitu ya. Ini repurpose ini
bisa diaplikasikan juga untuk banyak hal. Contohnya ya kayak PC gitu kan, personal computer dulu purpose-nya untuk industrial digunakan untuk kebutuhan personal. Nah Unite itu adalah menggabungkan tapi jadi satu hal yang baru ya. Beda sama include, kalau include itu ditambahin, ya, jadi tetap mobil gitu, tapi ditambahin baterai. Kalau Unite itu di-combine gitu, dari dua hal yang berbeda jadi satu, tapi itu udah berbeda sama sekali gitu ya. Nah di sini tuh sebetulnya ini contohnya kalau menurut saya sih kurang tepat dari resource-nya, tapi poinnya adalah ketika Android di-combine sama TV, ini jadi smart TV gitu. Ini satu hal yang harusnya berbeda gitu ya. Yang saya lakukan juga di si akademika.com itu, sebetulnya mengcombine ide dari undangan cetak, udah jelas ada gitu. Nah, saya lihat juga WordPress, udah pada tahu kali ya WordPress itu. WordPress itu kan buat bikin website berbentuk blog. Itu kan yang bikin blog yang ngisi data gitu ya. Terus jadi website sendiri. Nah, jadi idenya adalah WordPress yang bersifat CMS di-combine dengan undangan fisik. Jadi sebuah undangan digital yang berbentuk web yang self-service gitu. Itu menggunakan teknik ini juga sebetulnya. Nah, kalau personalize, kita memindahkan ide yang awalnya lebih ke penggunaannya luas, kita bisa personalize untuk individual ya. Itu contohnya kalau dulu mesin percetakan itu untuk industri, sekarang ada printer. Printer itu kan lebih personal untuk digunakan di rumah. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau transplant artinya memindahkan sebetulnya ide-ide ini tuh sudah ada di luar negeri, tapi kita transplant jadi ide yang belum ada di sini gitu. Ya contohnya Alipay ini udah ada, fintech dari luar negeri bikin Dana gitu. Dana model kerjanya sama kayak Alipay gitu, atau Amazon ditransplant jadi Tokopedia atau Bukalapak gitu ya. Itu sama transplant, pindahin. Nah, untuk kerjainnya mungkin nanti slide-nya bisa di-share ke teman-teman. Sebetulnya saya biasanya ngerjain pakai Canvas ini. Canvas ini saya bikin untuk perkuliahan di SBM ITB untuk mencari ide bisnis baru dari yang sudah ada gitu ya. Digunakannya di mana? Digunakan ketika dosen-dosen di jurusan lain, di teknik elektro, teknik informatika, fisika, atau teknik kimia, yang lain-lain punya penelitian. Nah, bisa nggak dibisnisin gitu, bisa nggak dijadiin bisnis, kita coba pakai Disrupt Tools ini gitu. Pakai Disrupt Tools ini ditulis nih core kita, keahlian kita apa. Nah, terus kolaborasinya itu misalkan dari jurusan lain, dari farmasi. Nah, farmasi punya keahlian apa. Nah, kita coba cari ini irisannya apa melalui Disrupt Tools ini, sehingga menjadi sebuah ide yang baru. Kayak gitu. Ini dibikin base-nya dari ininya Wadwani Foundation. Dia tuh bikin, ada konten YouTube-nya juga sebetulnya gimana si Disrupt ini bisa digunakan untuk mencari ide kalau lagi stuck gitu ya. Kalau lagi bingung gitu. Nah, lanjut ini mulai kita ke tekniknya. Kalau teman-teman ada yang ditanyain, silahkan ya boleh nanya. Soalnya ini udah mulai switch, kita topiknya jadi lebih ke teknis, ke berbau electrical engineering atau berbau informatics engineering gitu. Nah, Internet of Things ini kita bisa sebut paradigma yang baru. Kenapa paradigma yang baru? Sebetulnya saya bisa bilang kayak gini, gimana kalau kita bisa ngobrol sama pohon gitu. Gimana kalau kita bisa ngobrol sama rumah gitu. Itu kan cara berpikir yang baru gitu ya. Melalui apa? Melalui internet gitu. Jadi sebetulnya kita bisa tahu nih kondisi tumbuhan yang kita tanam di rumah, di hidroponik gitu ya, sehat apa enggak gitu kan. Kalau dulu ya udah tumbuhan aja gitu. Atau rumah misalkan rumah ada lampu, ada listrik, ada kompor gitu ya. Oh, lampu lupa nggak dimatiin, ya udah nggak dimatiin. Tapi ketika kita memvisualisasikan rumah dalam sebuah dashboard gitu ya, oh penggunaan listrik kita segini nih, gitu. Kita boros gini nih. Itu bisa jadi ada ikatan emosi juga tuh sama si rumah gitu. Ngeri juga kan? Atau kita bisa ada ikatan emosi sama si tumbuhan gitu. Nah, itu makanya Internet of Things itu paradigma yang baru. Bisa diaplikasikan di mana aja, macam-macam. Bisa di smart home, agriculture, healthcare, transportation, industry, market, school, atau vehicle gitu ya. Nah, ini juga project saya, nanti kita share dari 5 layer itu aplikasi di industri, di projectnya kayak gimana nanti saya share di akhir. Ini tuh gimana caranya nih, jadi waktu itu kasusnya ada
pengusaha di Surabaya punya sebuah gunung, gunungnya itu bisa digali pasirnya, tapi gunungnya ada di Pontianak gitu. Nah, tapi transaksi di Pontianak itu kan mengandalkan konvensional, dicatat pakai buku catatan gitu. Terus orang juga jual belinya nggak ada ukurannya yang jelas karena di sana nggak ada orang manajemennya. Tapi eh, jalan-jalan aja bisnisnya gitu. Tapi gimana nih sebetulnya ini kita kecolongan aja nih sih bisnis gitu. Jangan-jangan nih orang ngangkut truk 1 ton padahal ngambilnya 1,5 ton gitu. Nanti setengah tonnya lagi dijual gitu. Nah gimana idenya? Nanti kita cerita gimana Internet of Things ini bisa solving problem mereka. Nah ini basic arsitektur Internet of Things yang sesuai dengan judul seminar ini. Pertama yaitu business layer ya. Makanya tetap saya akan selalu bahas business layer karena Internet of Things ini udah bukan jurusan informatics doang, udah bukan jurusan elektro doang gitu. Atau bahkan kadang ada yang jurusan teknik komputer lah atau arus kuat lah kayak segala macam ujung-ujungnya Internet of Things gitu. Jadi ini adalah topik yang kita bisa geluti bersama. Dimulai dari mana? Dimulai dari bisnis. Sorry ini typo ya, Winners bisnis harusnya. Nah, di business layer ini kita harus bisa mengidentifikasi gitu problemnya apa, penggunanya siapa. Siapa aja yang terlibat di sini, yaitu usernya apa. Usernya, desainer UI UX-nya, yang mana itu udah berdesain juga dengan orang desain, atau orang informatik, atau orang seni rupa gitu ya. Nah, ada juga admin pengelola kita gitu. Kalau kita developer bisnisnya. Jadi kayak usernya siapa, ibaratnya engineer-nya siapa, kemudian kita developer bisnisnya siapa. Di application layer ini artinya si orang-orang di atas tadi bakal mengolah atau bakal berinteraksi menggunakan apa? Menggunakan apa? Ada yang menggunakan website, ada yang menggunakan mobile apps, ada yang menggunakan desktop gitu ya. Mungkin nanti macam-macam lagi teknologinya, tapi setidaknya di application layer ini adalah layer yang akan digunakan oleh usernya yang ada di business layer. Middleware. Nah, middleware ini sebenarnya harusnya ini udah mulai beririsan sama jurusan teman-teman. Middleware itu lebih ke komputasi di cloud gitu ya, di cloud. Cloud-nya apa gitu, data request-nya gimana, protokolnya pakai apa gitu ya, jaringannya gimana, security sistemnya kayak gimana gitu. Atau nanti kita ngolah, oke aku punya data ini sekitar 10 juta data gitu ya. Nanti terus mau ditampilin ke user. User tuh dapat informasi apa dari 1 juta data gitu ya. Kalau dilihatin tabelnya kan shock gitu. Gimana kalau kita ngeliatin, user, tahu nggak kalau kamu tuh punya pola suka nyalain listrik setiap jam 4 sore gitu. Padahal gelap itu mulai jam 6 sore gitu. Nah, kebayang nggak sih boros kamu segimana? Nah, itu gimana cara kita ngambil kesimpulan melalui sebuah machine learning, misalkan itu kita taruh di middleware. Ini juga irisannya sama orang-orang informatik ya gitu. Biasanya sih kalau yang ngolahnya pakai AI gitu ya, kalau sekarang ada Keras, pakai Python atau pakai MATLAB gitu. Network layer, nah ini baru kita mau komunikasi pakai apa? Banyak juga sih sebetulnya ya. Ada kalau sekarang yang terbaru sebetulnya namanya LoRa ya. LoRa One gitu. Low range frekuensi tapi wide gitu. Itu jaraknya bisa kiloan meter. Yang sering kita pakai Wi-Fi atau GSM sebetulnya. Nah, RFID juga sebetulnya ini network layer tapi tetap kalau Internet of Things harus ada protokol internetnya. Nah, terus di perception layer ini tadi rumah timbangan. Nah, ini udah di layer fisik yang harusnya aku nih orang fisika harusnya mikirin di layer paling bawah doang harusnya. Nah, ini detailnya di business layer kayak gimana. Jadi kalau teman-teman nanti bikin, kalau sekarang konteksnya bikin TA atau kerja di sebuah industri atau kayak aku juga bikin bisnis, pertama adalah kita harus tahu siapa orang yang terlibat di situ, kemudian digambarkan menjadi use case diagram. Mungkin udah pada tahu belumnya use case diagram apa. Kalau belum pada tahu, use case diagram itu menggambarkan menu-menu yang ada di application layer nanti di sini gitu. Di application layer, tapi kita gambarin dulu nih orang-orang yang terlibat siapa aja, terus dia bisa ngapain aja. Contohnya Gojek gitu ya. Gojek ketika kita buka ada menu apa aja? Oh, ada GoFood, ada GoSend, ada GoRide, ada apa lagi ya? Ada GoShop, terus ada ya macam-macam lah. Nah, itu kan menu use case gitu. Use case dari si
user yang pakai Gojek. Nanti si driver beda lagi menunya. Ini kita harus jabarin di business layer gitu. Ini teknikal walaupun ini kayak arsitekturnya seperti ini, tapi gimana setiap elemen itu kita gambarin, kita bisa gambarin di business layer minimal use case diagramnya. Nah di application layer apa aja kita bisa bikin mobile apps, kita bisa bikin website, kita bisa bikin desktop ya gitu. Nah apa aja yang ada di application layer? Pertama ya jelas harus ada orang UI UX gitu ya. Nggak tahu teman-teman juga mungkin nggak belajar UI UX gitu. UI UX designer ini juga penting karena deliverable apa yang kita desain sesuai nggak sih gitu dengan apa yang orang pakai gitu ya. Sering pakai tangan kanan atau tangan kiri gitu buat ngeklik gitu. Itu beda juga. Nah, warnanya kayak gimana kalau misalkan ngedesain untuk sales atau button untuk beli biasanya warna orange gitu. Nah, itu kan UI UX kerjaan. Terus di mobile developer juga kalau bentuknya mobile, ini sebenarnya nggak harus mobile developer ya, bisa software developer, bisa website developer, bisa desktop developer gitu. Ya, biasanya di application layer itu kayak gitu. Nah, ini penting tapi suka dilewatin, yaitu documentation engineering. Ya, gimana kita bisa menggambarkan struktur engineering itu terlibat dengan si business layer ini. Nah, documentation engineering ini harus bisa bikin yang namanya tadi minimal use case diagram, nanti ada activity diagram, ada sequence diagram gitu. Nah, diagram-diagram engineering itu harus bisa didokumentasiin sampai kelas diagram sehingga apa? Ketika kita di layer bisnis nih atau kita sebagai founder bisnisnya si engineer-nya keluar gitu. Engineer-nya pulang atau resign. Nah, kita nge-hire orang baru gimana kita nge-deliver supaya framework tetap bisa jalan walaupun orang baru itu baru masuk gitu. Nah, kita harus punya documentation engineering di situ. Di layer middleware. Nah, di layer middleware ini database management ya jelas itu kalau teman-teman mungkin harusnya udah ada yang bisa juga pakai database kayak SQL atau MongoDB gitu. Nah, cloud computation ini ranah yang berbeda juga gitu karena bisa jadi satu judul skripsi juga kalau kalian ngambil gimana bikin AI untuk olah data gitu pakai algoritma support vector machine misalkan kayak gitu. Nah, terus ada decision making, misalkan decision making contohnya gimana nih bisa scheduling matiin lampu setiap hari, tapi kalau hujan sama kalau lagi panas beda gitu schedulingnya gitu. Bukan karena jam misalkan. Nah, machine learning terjadi juga di middleware gitu, computation server gitu kayak nanti sebenarnya kompleks juga kayak VPS, ada yang pakai Amazon gitu. Nah, di network layer ini yang tadi sebetulnya gimana caranya terhubung gitu. Terhubungnya pakai apa? Protokol. Suara saya masih kedengeran kali ya atau kurang jelas? Cukup jelas Pak Yundi. Lanjut. Ya, Pak. cukup ya. Oke. Ya. Ini beberapa protokol aja. Sebetulnya saya juga nggak banyak explore karena kadang suka beririsan juga dengan bisnis ya. Ini protokol pertama tuh kita suka RESTful API gitu ya. Base-nya itu HTTP. Nah, HTTP itu bisa pakai POST, bisa pakai HTTP GET, bisa pakai HTTP PUT, sama bisa pakai HTTP DELETE. Ada lagi beberapa HTTP protokol yang lain. Tapi minimal untuk protokol IoT, kalau teman-teman biasanya develop berbasis website, ini kan bisa pakai PHP ya, codingnya itu bisa base-nya PHP atau pakai JS gitu ya, pakai ada namanya kayak Node.js kayak itu bisa juga gitu ya bikin back-end-nya namanya. Nah, ada yang lebih cepat lagi sebetulnya pakai MQTT gitu. Biasanya broker. Kalau MQTT itu cara kerjanya kayak ada MQTT client, ada MQTT broker. Nah, cara kerjanya adalah publish dan subscribe gitu. Nah, jadi si broker ini penengah. Jadi supaya lebih dalam lagi ya, di API ini gini. Arsitekturnya pasti kalau REST API atau HTTP ada yang namanya server. Server itu dia kerjanya adalah melayani. Jadi semua pasti jadi klien. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya katakan ada hardware IoT, ada juga kita yang pakai aplikasi Android gitu ya. Nah, dua-duanya tuh hanya bisa ngobrol harus melalui server dulu. Kalau pakai HTTP, artinya kita
kalau punya pesan misalkan si A mau ngobrol sama si B. Nah, kita harus punya satu kotak pos. Caranya kita naruh dulu pesan, ditulis dulu di amplop, terus kita taruh pesan kita di kotak pos. Nanti si B nge-request ke kotak pos, ada pesan nggak dari si A? Oh ada, baru dia baca. Itu cara berpikir pakai HTTP ya. Karena nggak bisa direct dari si A langsung ngobrol ke si B. Nah, kalau pakai MQTT, caranya adalah publish and subscribe. Jadi ibaratnya kayak ada 5 orang misalkan ngejajar gitu ya, ada 5 orang ngejajar. Nah, kalau si orang itu mau ngomong, siapapun ngomong mah ngomong aja. Ngomong aja. Itu namanya publish gitu. Nah, subscribe-nya kayak gimana? Dari 5 orang itu, si orang keempat mau ngedengerin. Orang pertama ngomong, nah itu subscribe. Berarti subscribe ke orang keempat. Nah, nanti setiap orang itu bebas mau subscribe kapan, mau publish kapan gitu. Itu cara berpikir kayak di MQTT. Lebih cepat mana? Lebih cepat MQTT. Gitu. Lebih cepat mana? Lebih cepat MQTT karena itu direct. Si broker ini cuma lempar-lemparan doang gitu. Nah, jadi sebenarnya dari kecepatan cepat MQTT biasanya dipakai untuk chat segala macam. Kalau di HTTP ini biasanya lebih lambat, tapi kita biasanya lebih secure gitu. Bisa lebih secure karena ada HTTP header, ada enkripsinya dulu, bisa kita taruh token di situ gitu. Itu bisa lebih secure. Kalau ini protokolnya lebih banyak lagi gitu. Terakhir di perception layer, nah perception layer ini aku bagi 2 lagi, ada yang hardware sama yang physical. Kalau hardware ini minimalnya teman-teman ketika megang hardware harus ada 3 basic, yaitu prosesor atau microcontroller. Kita biasanya kadang pakai Arduino atau pakai Wemos yang udah embed sama modul WiFi. Ada sensor atau detektor. Sensor itu harus bisa ngukur ya, harus bisa ngukur. Kalau detect itu harus bisa ngedetek. Jadi beda kalau detect itu tahu atau enggak gitu ya. Tahu atau tidak, ada atau tidak itu detect ya. Kan deteksi. Misalkan deteksi longsor, ada longsor gitu. Tapi kalau sensing harus bisa ada ukurannya, harus ada matriksnya. Ketika misalkan ada orang, ada atau tidak berarti sensor deteksi orang gitu ya. Tapi kalau sensing itu ada orang berapa gitu atau siapa aja. Kita bisa ngukur gitu, harus ada matriksnya. Aktuator, nah aktuator ini contohnya dinamo gitu ya, atau misalkan relay gitu. Itu buat nyelamatiin. Itu biasanya aktuator atau buat ngegerakin gitu ya, harus ada aksinya di situ. Nah, ada juga di layar fisikal gitu. Bisa juga kita ini bentuknya itu berbentuk fisis gitu, yaitu lampu gitu. Atau gelombang otak atau berat badan misalkan, ini physical layer juga gitu ya, physical layer juga. Jadi di perception layer, tapi aku suka bilang ini layer fisis gitu, layer fisis karena nanti ada layer hardware-nya. Ketika fisisnya itu berat badan, satuannya kilogram, nanti kita pakai sensor apa nih? Oh, pakai sensor load cell. Atau ini physical layer-nya tumbuhan, kita mengukur kesehatan tumbuhan. Apa yang mau kita ukur? Kelembaban air di tanahnya misalkan, atau kadar pH di tanahnya, itu di physical layer. Nanti kita cari sensornya apa di hardware layer. Nah, jadi keseluruhan si elemen ini ada apa aja sih di IoT gitu ya. Bisa identifikasi ya tadi, deteksi, bisa sensing, bisa komunikasi pakai protokol-protokol yang tadi, terus bisa komputasi juga, bisa bikin AI di situ, bisa serving ke business layer, sehingga si orang yang ada di business layer bisa mengambil kesimpulan, bisa semantik gitu, bisa ngambil sesuatu. Bahkan kadang bisa menaruh emosi di situ gitu ya, kayak orang yang main game tapi udah saking cintanya sama si karakter game itu kayak udah jadi anak sendiri gitu. Itu kayak udah menciptakan satu makna gitu, makna abstraksi tertentu. Ini sebetulnya ada contoh nih, ada contoh pemodelan dan perancangan sistem Internet of Things pada proses bisnis bahan tambang yang tadi saya cerita. Jadi tadi kasusnya, faktanya di sini tuh cuma ada jalan nih. Jalannya cuma satu, ada truk keluar sama masuk gitu ya. Terus operator di sini kerjanya cuma nyatet doang. Gitu. Nah, ada portalnya juga pakai bambu. Gitu, pakai bambu. Ada nih modul buat ukur
apa namanya buat nimbang jembatan timbang. Namanya modul GST 9800. Tapi ini cuma dicatat doang pakai tangan gitu ya di buku. Nah itu kan sebetulnya bisa dibodoh-bodohin juga gitu. Nah sehingga kita gimana nih implementasinya? Nah gimana kalau si truk itu datang, ketika truk datang dia harus scan QR code gitu. Jadi si driver bawa kartu ya, bawa kartu. Sebetulnya truknya itu kan gede ya. Jadi kalau bawa kartu agak nggak mungkin gitu ya. Kartunya kecil kan nanti harus nongol tangannya jauh gitu. Kalau pakai RFID, nah kalau QR code itu bisa di print bahkan di truknya. Nah, bisa katakanlah di print di truknya, nanti si scanner itu bisa ngebaca nih QR code-nya, database-nya match nggak nih sama match consumer si pemilik bisnis. Oh, ternyata match. Ini palang kebuka sendiri gitu, pakai portal kayak portal parkir. Nah, ketika QR code itu match, itu datanya langsung bisa dimonitor sama owner bisnis di Surabaya, walaupun ini site-nya di Pontianak gitu. Nah, palang ini digerakin pakai apa? Pakai microcontroller gitu. Habis itu dia masuk, dia harus milih bahan tambang. Ada 4 bahan tambang, sebetulnya nanti di sana ada kerikil, ada batu, ada pasir, ada apa, macam-macam. Nah, ketika dia milih bahan tambang, di sini ditimbang gitu. Berat kosong truknya ditimbang. Nanti ketika lampunya hijau, truknya ngambil barang, pas pulang, dia nggak bisa pulang. Ada palang lagi. Dia harus QR scan. Nah, nanti ketika di QR scan, dibaca lagi. Tadi dia ngisi bahan tambang apa nih gitu. Habis ngisi bahan tambang, beratnya berapa nih? Habis isi deltanya kita hitung. Habis deltanya kita hitung, datanya langsung submit ke cloud. Gitu, langsung disubmit ke cloud, portal kebuka, baru si driver bisa keluar. Gitu. Nah, jadi kalau itu kesimpulan idenya tadi, kita plotting jadi layer Internet of Things. Gitu. Di bisnis layer apa aja? Data jual beli, sebutnya data logistri, data truk, data driver, data user gitu ya, data owner bayarnya, data produknya apa aja yang 4 tadi gitu. Terus bisnis analitik, aku pengen lihat nih sekarang kondisinya yang paling laku yang mana, yang paling murah yang mana gitu. Terus yang habis duluan yang mana gitu. Terus sekarang bisa menghasilkan sales berapa, itu bisnis analitik. Di application layer gimana nih kita nge-represent ke customer. Untuk data-data ini kita serve pakai web application. Tapi untuk controller di operator gitu ya, di control room kita bikin pakai Visual Basic controller. Dua-duanya bisa ngambung ke REST API. Nah, ini udah mulai nih gitu ya, ada REST API di sini. Tapi yang si Visual Basic ini bisa ngobrol juga ke modul microcontroller pakai RS232 namanya. Nah, terus di service layer apa aja? Bisa verifikasi QR code tadi ya gitu. QR code truk datang di scan. Terus bisa nge-report data terakhir pembelian jam berapa gitu. Terus bisa dapat data baru, bisa ngelihat data user gitu. Di networknya bisa apa aja, bisa ngelihat kontennya. Terus ada service pakai MySQL gitu. Ada controller, maksudnya controller itu controller untuk ngobrol dari hardware ke software, tapi lokal gitu ya, di lokasi nggak pakai internet. Ada juga base-nya pakai Apache untuk service lokal. Jadi kondisinya di sini tuh redundant kita sebetulnya. Internetnya kadang nyambung, kadang enggak, karena di tengah hutan. Nah, gimana lagi nih Internet of Things tapi nggak ada internet, itu kan itu masalah lagi. Kita harus bikin service sendiri namanya redundant pakai Apache gitu. Jadi kayak datanya terjadinya lokal di Pontianak di situ, tapi ketika internet nyambung tuh, itu langsung submit semua datanya. Nah, di hardware layer-nya ada apa aja? Ada load cell buat mengukur timbangan, ada gate, ada traffic light, ada button, ada QR code, ada Arduino Uno gitu. Nah, ini diagram blok. Kalau orang elektro pasti tahu diagram blok ya. Jadi kalau teman-teman nanti nge-develop IoT, kita mikir dulu nih konsepnya gimana, terus kita bikin layer-layernya kayak gimana, habis bikin layer-layernya kayak gimana, sebentar. Layer-layernya kayak gimana, habis itu kita satu-satu di breakdown lagi. Dari hardware, kita bikin diagram bloknya. Dari sistem MVC, gitu, dari controller tadi ya, dari application layer kita bikin lagi nih, MVC-nya kayak gimana, tampilannya ada dashboard admin, ada dashboard, ada QR verification, ada data. Di controllernya ada apa aja, ada admin, ada connection, ada dashboard. Di model ke database-nya apa aja, ada logs, ada track, ada user, ada product.
baru bikin lagi gitu, detail lagi satu-satu. Tadi kan admin ada connection, ada dashboard, satu-satu pecah lagi. Di admin bisa ngapain aja gitu. Di connection bisa ngapain aja. Di dashboard bisa ngapain aja. Ini pasti pusing kalau nggak biasa sebetulnya. Nah, terus di controller di PC-nya tadi ada redundant web service, ada desktop software, ada browser gitu. Nah, nanti kayak bisa ngebuka pakai browser, bisa ngontrol pakai desktop, terus bisa juga ada web service. Sebetulnya webnya jalan, padahal itu webnya hanya jalan lokal di Pontianak. Nanti bisa sinkron ke cloud server, di mana ketika sinkron orang Surabaya bisa langsung nge-remote gitu. Nah, ada running mode sama ada debugger mode, ini juga buat troubleshooting. Nah, langsung jadi nih gitu. Ini proses instalasinya. Waktu di Pontianak kita pasang palangnya kayak gimana, terus jembatan timbangnya kita hubungkan ke controller gitu. Terus kita baca juga pakai Visual Basic buat hardware to software-nya. Terus ini running mode berarti udah bisa dilepas tanpa operator sebetulnya. Nah, di desktop application ini kita lebih dalam lagi. Kita gimana kalau bisa prediksi lama antriannya, terus kita bisa kontrol satu-satu, palangnya bisa kita kontrol pakai komputer ketika ada operator di situ gitu. Data-datanya kayak gimana, ini di develop untuk debugger tim saya sebetulnya. Nah, ini di layar bisnis sendiri kita bisa tampilin nih gitu, data penjualannya kayak gimana, harga tertingginya berapa, harga termurahnya berapa gitu. Grafik-grafiknya kayak gimana, customer-nya siapa aja, demand terbanyak yang mana, itu kita bisa provide. Di dalamnya apa aja, elektroniknya ada lagi gitu ya, ada apa namanya, ada panel-panelnya, ada LCD, ada relay gitu, ada button-buttonnya, ada sumber internetnya gitu, sumber listriknya. Bahkan sampai waktu itu kebetulan ini dosen saya juga minta, Yundi tolong bikinin image processing-nya katanya. Buat apa Pak? Jadi kalau nanti ada truk datang katanya, nanti si truk itu bisa di-capture fotonya terus di-report pakai aplikasi Telegram katanya. Oh ya udah, aku bikinin ini demo aja sebetulnya ketika mobil parkir depan rumah gitu ya. Ini langsung kedetek, dikotakin warna hijau, terus ada notif kendaraan masuk, itu real time live chat via Telegram. Aku pasang juga di salah satu kantor di Workspace 53. Ketika ada orang masuk, itu langsung report ke Telegram gitu. Langsung report ke Telegram buat apa? Jadi sistem keamanan juga di sana. Gitu deh. Pak Ade ini sisanya kontak saya kalau ada yang pengen diskusi silahkan bisa via Instagram atau via email atau boleh main-main juga ke beberapa website yang ada. Mungkin Pak Ade jangan dibawa ke akanmenikah.com ya Pak Yundi ya. Nanti itu bisa akanmenikahlagi.com kali ya. Akanmenikahlagi.com, oke. Kirain Alhamdulillah nih selamat bergabung nih Pak Direktur kita Pak Idra nih. Jadi saya sedikit review rekan-rekan mahasiswa tadi yang baru bergabung sebenarnya. Dan saya cek di partisipan ini sekarang udah hampir 57. Tadi sebenarnya waktu 20 ini di 15 menit pertama ini Kang Yudi ini luar biasa nih. Tadi sebenarnya tidak horor berbicara tentang elektro atau fisikanya Kang Yudi atau Pak Idra saja. Tapi ternyata dari kemampuannya mereka, beliau-beliau ini yang masih pada muda-muda ini, ternyata dari skillnya tadi ada, saya catat sih tadi ada 4 ya, Kang, itu menarik tuh, ada akanmenikah.com itu dapat hibah pendanaan sampai 350 juta juga, kemudian kolaborasi dengan di SBM, Forbetik, kemudian di yang lain. Jadi ini sebenarnya sangat menarik. Jadi sedikit snapshot dulu buat Kang Yundi ini dan Pak Direktur. Sebenarnya baru tahun kemarin saya mencoba menguji itu di mahasiswa kita itu udah banyak yang tertarik untuk mengambil PA IoT ini, Pak. Cuma mereka misalkan masih sebatas bikin kayak alat untuk apa tuh yang di apartemen, misalkan demonya untuk troli dorong gitu sederhana, kemudian kitnya sederhana itu, tapi banyak IoT banyak dan luar biasanya itu menurut Wilfi di satu tahun terakhir itu adalah itu kemarin ada hampir 90% PA-nya mahasiswa kok mengambil ke arah aplikasi itu, kebanyakan ngambil Android video sama web-based itu. Makanya mulai tahun ini nih Ibu Kaprodi kita di sini selaku host kemarin membatasi itu ada untuk aplikasi hanya 10% saja itu. Karena teman-teman mahasiswa base-nya adalah telekomunikasi, jadi mungkin biar dikembangkan di IoT sama yang lainnya. Terima kasih Pak Yundi. Kemudian saya open kepada rekan-rekan mahasiswa.
silakan nih. Ini sangat bermanfaat sekali, atau mungkin dari Pak Indra juga di sini sebagai peserta mungkin bisa ikut bilang nanti. Karena waktu kita ini masih 1 jam lagi sayang nih. Tadi materinya luar biasa menarik. Nanti saya sudah sampaikan kemarin ke tim, maksudnya di Ibu Ilpi yang ada merekod bahwa materi yang tidak akan yang terlewat itu harus kita publish di web kita. Ini sayang. Kemarin pun saya terlewat, Pak Indra ini menyesal ya belum nonton nih. Nanti saya akan nonton dulu ya. Oke, saya persilahkan kepada rekan-rekan peserta di Zoom Meeting seminar ini. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ke Pak Yundi atau langsung aja saya kira ya Pak Yundi ya. Iya, bebas. Aktif ya. Iya, silakan. Nah ini Bang Jeff Mimin Ceria di sini. Beliau ini salah satu pendiri komunitas yang besar juga di Bandung, Pak Indra sama Pak Ade. Luar biasa ya. Ya, dia juga ngelola sebuah PT Sharing Vision Indonesia ya. Ya, betul Mas. Ini izin nanya yang slide terakhir tadi menarik banget. Di zaman waktu kita agak lebih kecil sedikit, kan kebanyakan reportingnya ke BlackBerry ya. Ya. Berarti kalau Telegram kira-kira prinsipnya sama ya? Telegram prinsipnya. Nah, kalau zaman dulu kan CCTV bisa dilihat dari BlackBerry gitu. Kalau sekarang gimana Mas Yundi? Menarik. Jadi yang Telegram ini tuh sebetulnya dia open API. Jadi buat teman-teman yang mau coba juga nih ngoprek bot Telegram ya. Jadi Telegram itu kita bisa develop bot, Bang Jeff. Jadi bukan membuat chatting antar personal gitu, tapi kita bikin chatbot di situ. Chatbotnya itu semudah kita cukup request aja ke Telegramnya, namanya bot father ya, bot father. Jadi kayak kita chat ke si bot father, ya ayah bot gitu ya, ayah aku mau bikin bot dong gitu. Nanti dia kasih token. Nah ketika kasih token, kita diminta kamu nama botnya mau apa. Ini contohnya saya bikin nama botnya YS Instrument, atau ini yang dipakai di Workspace namanya Workspace 53. Ini bot gitu. Nah si bot itu kita bisa program, bisa diprogram apa aja, bisa diprogram untuk ngebaca pesan, kemudian ngebalas pesan gitu. Bisa juga diprogram untuk ngebaca pesan terus ngebalas gambar. Bisa juga diprogram untuk ngebaca pesan terus melakukan action. Nah, di sini juga banyak nih aplikasinya, teman-teman. Jadi IoT-nya bisa pakai Telegram. Terhubung ke Raspberry Pi, biasanya Raspberry Pi. Itu kan base-nya Ubuntu, kita pasang bot pakai Python di situ. Terus, kalau ada pesan masuk dari Telegram, botnya kan running di Raspi-nya ya. Nah, si Raspi-nya itu bisa langsung melakukan aksi ya, ke aktuator, ke relay melalui Telegram tadi gitu. Jadi, sebetulnya ini powerful banget Bang Jeff. Si Telegram ini nggak cuma buat chat seperti zaman dulu pakai BlackBerry, tapi ini bisa kayak dari Telegram bisa direct ke hardware. Kebetulan di sini saya bikin deteksi wajah, deteksi kendaraan. Nah, saya bikin si botnya itu ketika ada kendaraannya terdeteksi pakai kamera itu langsung disubmit ke Telegram kayak gitu. Jadi lebih powerful ini kalau menurut saya Bang Jeff. Mas Yundi, thank you Mas, keren banget. Iya. Oke, terima kasih Mas Bang Jeff ya, Bang Jeff juga ternyata luar biasa ya. Iya. Untuk rekan-rekan yang lain di sini pun kita sebenarnya ada Pak Yatmo, Pak Kang Yundi ini. Pak Yatmo ini adalah salah satu dosen kita di Akatel. Memang beliau itu pakarnya di IoT kita. Jadi kalau urusan tadi di awal tuh yang running itu atau apa biasanya ke beliau itu. Beliau itu selain muat di aplikasi. Jadi tadi saya barangkali beliau akan sharing karena beberapa teknologi yang Kang Yudi share kayaknya mungkin Pak Yatno pernah ngoprek juga gitu. Pak Yatno berarti akan Indrung atau Pak Indra monggo atau rekan-rekan mahasiswa bebas aja kita. Oke, baik Pak. Pak Ade, Pak Yundi, ini saya Pak Yatno Pak. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali. Ini kebetulan materinya memang agak sesuai dengan bidang saya. Sebenarnya saya bidangnya gado-gado Pak. Kalau dibilang IoT enggak juga. Hampir semuanya kita garap. Maksudnya gini, karena memang
aplikasinya memang tidak hanya software pastinya, pasti butuh hardware juga kan gitu kan. Nah, sekarang memang trennya nanti setelah nanti ada face recognition, kemudian nanti ada computer vision gitu ya, dan juga di situ menggunakan perangkat yang ada Raspberry misalnya. Nah, sekarang saya sedang mengerjakan ini, Pak. Kebetulan untuk traffic light, ini kita mau kontrol, ini berdasarkan jumlah kendaraan. Tapi jumlah kendaraannya kita hitung menggunakan kamera, gitu. Artinya sensornya kamera. Nah, pastinya kan ada processing-nya, terutama di algoritmanya nih, Pak. Bagaimana kita bisa mengenali, mengidentifikasi ini kendaraannya misalkan tergandeng, itu dihitung berapa kan gitu kan. Oh ini bus dihitung berapa, atau ini kendaraan motor bisa terhitung atau tidak. Itu kira-kira gimana Pak? Oke, ini saya juga pernah sih bikin sebetulnya untuk hal yang itu ya Pak. Paling saya coba share melalui slide terpisah. Jadi tadi kan ini mungkin sharing aja, harusnya Pak Suyoto lebih senior dari saya. Vehicle detection ya. Sebetulnya ini kan kalau saya sendiri Pak, biasanya development-nya pertama pakai OpenCV untuk image processing-nya. Kemudian ya kalau ingin powerful sih pakai PC ya gitu. Ada Ubuntu biasanya gitu. Nah, terus kita siapkan data learning Pak. Gitu. Data learning-nya ini biasanya udah klasifikasi. Gitu. Jadi kayak kelas golongan 1, misalkan kelas golongan 2 gitu, kelas golongan 3, kelas golongan 4 misalkan ya kan. Tadi konteksnya truk gandeng atau mobil sedan, ini kan kalau di jalan tol udah jelas ya. Ada kelas golongan kelas dari sini. Nah, terus gimana nih cara implementasinya? Ini sebetulnya akan sangat kompleks. Kenapa? Karena kita bermain dengan cahaya, pasti kendalanya ketika cahayanya berubah gitu. Ketika misalkan gelap gitu, ketika apalagi pasangnya di jalan kan itu malam-malam sama siang sama pagi sama sore itu udah beda semua. Jadi di sini database-nya harus masif gitu. Nah, untuk learning-nya gitu, kalau learning-nya di sini karena kita konteksnya klasifikasi, kalau saya biasanya klasifikasi pakai SVM Pak gitu, pakai super vector machine gitu. Ini bisa gitu untuk klasifikasi. Biasanya saya pakai itu nanti bisa ekstraksi ciri dulu gitu dengan misalkan surf atau shift gitu. Ini jadi kayak ekstraksi ciri, kemudian di learning pakai SVM, nanti database-nya harus banyak, nah, jadi itu bisa diaplikasikan di real time gitu. Tetap nanti pengujiannya harus kita lihat akurasinya berapa persen segala macamnya. Kalau dari saya paling itu Pak masukannya Pak. Oke, Pak Yatno. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi Pak. Monggo. Jadi ini pernah saya alami ini Pak. Jadi kita sedang riset untuk membuat IoT, aplikasi IoT dengan banyak sensor. Nah, kebetulan kita menggunakan Wemos Pak. Ya, ya. Wemos itu kan inputan analognya cuma 1. Ya. Betul. Nah, kemudian kita gabung dengan Nano. Nah, Arduino Nano ya? Ya. Ya, Arduino Nano itu kan untuk analognya misalkan bisa 5 sensor lah gitu. Nah, karena kendalanya adalah pada saat kita kirim dari Nano ke Wemos, ini kan cuma 1 jalur. Nah, ini strateginya seperti apa, Pak? Soalnya karena pembacaannya suka nggak pas gitu. Dari Nano ke Wemos, pembacaannya suka nggak pas. Nggak pas gimana, misalkan Pak? kita kirim dari port digital dari Nano, kemudian kita kirim ke Wemos, port digital juga atau port analog. Nah, kemudian baru dikirim ke server. Nah, pengiriman dari Nano ke Wemos-nya ini yang sinkronisasinya lah katakanlah itu nggak sesuai, kadang bergeser. Pernah ngalamin seperti itu nggak Pak? Oke. Jadi pertama karena ini kita konteksnya berarti hardware to hardware ya Pak ya, hardware to hardware, terus berbasis kabel ya Pak ya. Berarti kan kita kalau komunikasi saya biasanya pecah dulu nih wireless atau wire gitu ya. Wire atau wireless gitu.
Nah, ketika kalau pakai wire, Bapak sendiri, berarti kan kita pakai wire nih. Wire-nya sendiri pakai protokol apa gitu, Pak? Kirimkannya pakai pot, misalkan pot digital 1, kita kirimkan ke WeMouse ke pot digital 2, ya, seperti itu. Itu maksudnya dikirim tuh misalkan gini, kalau port D1 misalkan sama dengan 1 ya di Ya. Nah, nanti port D1 di WeMouse sama dengan 1 juga gitu. Maksudnya gitu ya, Pak ya? Ya, betul. Nah, terus kendalanya adalah karena banyak sensor di Nano, makanya kita kirimkannya kan bergantian ke WeMouse-nya. Pada saat pergantian ini, pada saat yang dikirim apa, yang dibaca di WeMouse apa, ini kan kita coba cek gitu kan, bener nggak yang kita kirim dan yang diterima itu sama. Kalau itu pakai serial komunikasi nggak, Pak? Betul, serial komunikasi. Oh, berarti ini maksudnya konteksnya, nah ini maksud saya berarti protokolnya kan di sini nanti ada macam-macam lagi, Pak, ada I2C gitu ya, ada apa namanya SPI, terus ada serial gitu, serial RS232 tadi ya. Ya. Nah, kalau konteksnya kayak gitu, biasanya kalau saya gini, Pak, strateginya ya, buat header dan akhiran gitu, Pak. Kalau saya biasanya gitu, buat header dan akhiran. Jadi misalkan datanya tuh pertama harus A, nah terus kayak misalkan 123, terus B 123, C 123. Nah, saya tutup biasanya misalkan pakai tanda pagar, nah kayak gini. Jadi nanti saya scan dulu dari huruf A sampai ke pagar gitu. Nah, terus kalau datanya ada yang hilang, itu biasanya hilang di awal atau di akhir, Pak, karena ada yang di buffer kan. Nah, jadi teknisnya ketika ada data yang awalannya bukan huruf A, itu udah saya tolak dari awal gitu. Jadi saya akan baca data yang baru aja. Iya. Kayak gitu teknisnya, Pak, kalau yang itu. Oh iya, betul. Oke, Pak, silakan biar yang lain nanya juga. Iya, Pak. Mudah-mudahan bisa membantu, Pak. Wah, terima kasih, Pak. Sama-sama. Pak Yundi, Pak Ade, saya izin sebentar berbicara karena jam 3 ada sidang seminar TA lagi. Jadi jam 1 tadi baru selesai jam 2. Dilanjut sidang berikutnya jam 2 sampai jam 3 sampai jam 4 atau jam 5 mungkin. Ini saya tidak akan membantah para master di IoT gitu ya. Jadi saya sendiri lebih memakai ya kalau dulu zamannya kita itu zamannya telemetri ya Kang Yundi ya. Istilahnya telemetri itu ya, pengukuran jarak jauh gitu telemetri. Itu sudah dilakoni. Betul. Sekarang udah istilah yang lebih keren lagi IoT gitu ya. Nah, cuman dari sisi saya sih ya bahwa semua sistem IoT terutama yang menyangkut sensing dan detecting ya tadi seperti yang disebutkan oleh Kang Yundi di sana, itu satu hal itu ya yang juga banyak orang mengabaikan, yaitu data sudah sensor sudah terkalibrasi atau tidak, dan data sudah tervalidasi atau tidak itu ya. Pengalaman kami di 2 tahun terakhir itu perlu ya bahwa sensor, apalagi menggunakan sensor yang low cost, itu harus secara berkala dikalibrasi di lab maupun di lapangan. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting adalah data yang sudah di-generate atau yang sudah disimpan di data logger maupun yang dikirim langsung ke ke server ataupun ke basis data lainnya, itu perlu divalidasi gitu ya. Karena apa? Karena hampir kami menemukan itu ya, ketika kita taking average tergantung dari parameter yang akan diukur, itu bisa kurang dari 75% data itu tidak representatif gitu kan. Dan itu memang tergantung dari sensor yang digunakan. Jadi jangan sampai, karena ada beberapa sudah mengklaim IoT ya, untuk misalkan di area saya itu pengukuran kualitas udara, nyatanya datanya tidak valid gitu ya. Sistemnya udah sangat bagus sesuai dengan arsitektur yang tadi mungkin sedikit banyak diterangkan oleh Kang Yundi, tetapi ketika kita validasi itu datanya tidak valid gitu kan. Nah, ini sangat-sangat disayangkan sebenarnya ya. Sistem sudah bagus tetapi data tidak bisa digunakan apalagi untuk pemantauan
kualitas udara, kualitas air sungai, air limbah itu sangat penting sekali ketika kita menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis IoT. Gitu. Nah, yang ketiga yang juga kurang di Indonesia itu adalah maintenance, gitu ya. Jadi sistem sudah terjalin, data sudah divalidasi, tapi lupa bahwa sensor-sensor juga berhubungan dengan meteorologi, debu dan lain sebagainya, itu yang mengakibatkan pembacaan ya bisa terdeteksi sebenarnya dari data validasi, pembacaan menjadi sedikit berkurang dan itu mengganggu proses berikutnya. Jika itu tidak dilakukan ketiga hal itu dengan baik, itu ya decision support system nanti yang akan dibuat di akhir dari aplikasi ini itu akan sangat tidak bermakna. Padahal IoT ini sangat membantu sekali gitu ya, khususnya di bidang pemantauan kualitas udara, di mana alat-alat yang tersedia saat ini sangat mahal dan memang masih digunakan, itu tidak bisa menjangkau multi-station, multi-spot gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengkalibrasi alatnya, kemudian sistemnya datanya bisa tervalidasi, kita simpan di banyak lokasi di Jakarta untuk membantu Dinas Lingkungan Hidup misalkan ya, sambil nanti di beberapa stasiun utama itu tetap ya beberapa data harus divalidasi, ditandemkan, dikolokasi dengan instrumen standar gitu ya. Jadi secara berkala kita juga ada istilahnya kalibrasi di lab itu per sensor, ada kalibrasi di lapangan. Artinya sensor yang digunakan itu harus tervalidasi dengan alat yang sudah terstandar atau alat utama yang digunakan. Nah, sehingga jika itu sistem dilakukan dengan sangat baik, itu data itu bisa compliance atau bisa dijadikan rujukan sebagai data sekunder untuk melihat sebuah fenomena yang terjadi. Itu yang ingin saya berikan catatan di dalam diskusi kali ini adalah hal-hal tersebut jangan dilupakan. Demikian mungkinnya dari saya, Kang Yundi, Pak Ade, Pak Suyatno, dan juga Bu Ilvi. Sekaligus saya mau izin keluar dulu ya, karena mau ada sesi berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, kita masih punya waktu sekitar 45 menit lagi nih. Ini nih materinya luar biasa menarik nih. Kang Yudi, sebenarnya saya tidak terlalu paham itu IoT apa yang lain ya. Karena saya sebenarnya bidang saya kan sebenarnya sistem informasi dan informatika, Kang Yudi. Cuma memang bidang beberapa tahun terakhir semenjak gabung di Akatel ini sering menguji atau membimbing jarang mungkin ya, sering menguji tentang IoT. Menurut saya itu ketika saya menguji tentang ini menarik gitu ya. Makanya nih rekan-rekan mahasiswa silakan jangan ragu kalau mau bertanya, ini sayang nih materinya luar biasa tuh. Mau nanya ke bisnisnya, Kang Yudi oke, tadi itu kan pengalamannya punya 4 startup. Mau ke bidang programming oke, ke bidang IoT oke. Silakan rekan-rekan, monggo. Alpin ya, Alpin monggo Alpin. Oh iya Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Ini sebelumnya nama saya Alvin dari Akatel. Izin bertanya dari slide yang tadi sudah dipresentasikan, kalau secara garis besar saya paham sih, maksudnya kayak gimana sih alurnya segala macam, dari flow-nya, dari elemennya apa aja, indikator apa aja. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu untuk dari sistem keamanannya itu bagaimana ya? Soalnya kan ini kayaknya berhubungan dengan data banget gitu loh. Karena kan tadi data masuk keluar segala macam apa-apanya aja. Nah, untuk keamanan itu apa gitu yang diterapin di project ini gitu. Itu sih pertanyaan saya. Oke. Jadi pertanyaannya kalau saya rangkum lebih ke bagaimana menyiapkan sistem keamanan kali ya? Iya. Oke, jadi gini, ini kebetulan tadi sebetulnya ini Pak ada dosen juga tuh namanya Tri dari dulu sama alumni di Fisika juga, dia pengen join sebetulnya, tapi tadi mau dikasih link YouTube streaming tapi saya belum dapat linknya. Saya kasih link Zoom-nya aja gitu ya. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Tri Siswandi namanya. Saya lupa dia dosen di, ya dia dosen di Universitas Negeri Medan. Oke. Sorry, di ITERA dia, dosen di ITERA. Oh ya, teknologi. Iya.
Tapi nggak tahu bakal join apa enggak. Udah, soalnya dari tadi dia. Oke, kembali ke yang pertanyaan Alvin tadi ya. Iya. Jadi gini Alvin, ketika kita merancang komunikasi, pasti kan kita bakal lihat dulu di sini nih, kita pakai protokol apa ya? Oh iya. Kita pakai apa lagi? Nah, sebenarnya ada macam-macam cara untuk memberikan security levelnya. Pertama, dari mulai bentuk datanya yang dienkripsi ya. Jadi boleh dicatat juga di level data, kita bisa enkripsi datanya gitu. Jadi kita bikin data yang terenkripsi, public sama secret key-nya kita simpen masing-masing gitu ya. Nanti kayak bisa di-encrypt di masing-masing. Bisa juga kita pakai sistem token. Nah, tokennya itu punya lifetime. Kebayang nggak? Jadi kayak kita generate token itu boleh dipakai untuk ngobrol sama si server, tapi dia punya waktu 5 menit. Nah, habis 5 menit habis, tokennya harus kasih ulang gitu. Itu juga salah satu security gitu. Pengen lebih mantap lagi, tokennya jangan 1, tokennya 2 gitu. Jadi tokennya buat ketok pintu dulu, habis ketok pintu, datang lagi, masuk, ditanya lagi, kamu siapa gitu. Nah, kita token buat paham. Gitu. Jadi kayak kita bisa main sistem token, bisa juga kita tambahin enkripsi di dalamnya. Semuanya dipakai lebih bagus gitu. Tapi kita lihat rapid datanya secepat apa. Misalnya nih aku akuisisi datanya itu 1 detik sekali gitu ya. Datanya ada 100 device. Itu kayaknya kalau main sistem token yang multiple token kayak gitu, itu down duluan servernya kayak gitu. Itu juga kayak kita harus ngukur speed test-nya. Tapi untuk yang sistem token itu ini berlaku di setiap ini ya, kayak apa namanya yang tadi project tadi segala macam itu berlaku di semuanya itu sistem token itu, atau mungkin ada beda lagi sistemnya untuk keamanan seperti apa gitu? Ya, betul. Jadi kayak kita bisa ngedesain sistem token tadi tergantung untuk case apa. Di mana case yang terlalu rumit gitu ya, tapi sistem tokennya terlalu rumit, tapi pemakaiannya rapid gitu kan, itu kan sangat menyusahkan gitu. Jadi jangan terlalu, sama kita lihat juga level keamanannya di level apa gitu. Kalau kita level keamanannya cuma untuk report data doang gitu misalkan, tapi datanya juga bukan data yang primary gitu, atau misalkan emang sistemnya nggak rapid datanya di transmitnya, itu nggak harus kayak terlalu nggak terlalu rigid gitu sistemnya. Kalau udah ada data request, data personal, email, nomor telepon atau salinan, itu kayaknya harus sih. Tapi untuk di level testing, di level awal gitu ya, kita bikin testing level, kita nggak harus sampai sekompleks itu gitu. Kita bikin prototype. Jadi percaya nggak atau nggak, si Forbetrick itu dulu sama dimentorin sama Bang Jeff juga. Bikinnya itu aku pakai kotak box elektronik yang tahu lah, yang kayak dari plastik yang harganya 10.000 gitu. Iya. Nah, itu tuh kita bisa sampai dapat dana sampai 120 juta gitu. Jadi kayak kita sekarang udah punya device yang komersial banget, udah kayak gini gitu. Ini udah cakep lah gitu. Itu jadi untuk tahap awal. Nah, kalau untuk studi sih betul ya, kamu bisa mengkaji kedalaman dari level security-nya, tapi untuk konsep bisnis yang penting MVP dulu gitu. Kita bikin dulu konsepnya, jalan dulu gitu baru. Jadi jangan kadang berpikir kejauhan, nggak terlalu kepake kalau di bisnis. Oke, siap. Terima kasih. Bisa menambahkan Pak Yudi? Oke. Ini Pak Yatna tadi. Kebetulan untuk topik yang terkait dengan keamanan IoT ini saya tawarkan ke teman mahasiswa ini. Menjadi satu judul proyek akhir ini Pak. Nah, kalau Bapak tadi melihat dari sisi datanya, nah kalau yang saya arahkan itu adalah dari sisi jaringannya Pak. Oke, ya betul. Nah, jadi perangkat apa saja yang boleh join ke jaringan IoT. Nah, ini kan kita registrasi. Oh, ini perangkat IoT A, B, C. Ini yang boleh join. Yang di luar itu, yang nggak boleh gabung. Nah, kira-kira seperti itu, Pak, mekanisme untuk pengamanan dari sisi jaringannya, Pak. Oh, iya.
kalau dari itu saya jelas juga Pak bahwa setiap device itu harus punya ID yang terdaftar gitu ya. Jadi kalau ada ID yang tidak terdaftar apapun device-nya itu kita tolak sebetulnya. Jelas itu kalau di situ. Kalau tapi kalau dari keamanan data, kalau kita kayak udah punya user sampai ratus ribu kayak gitu, ini kita harus lebih hati-hati dari keamanan datanya. Itu. Betul. Tuh, Pak. Terima kasih sudah ditambahin, Kak. Sama-sama. Saya nggak nangkep. Takutnya salah nih, Alvin nanyanya apa gitu kan. Masuk, Pak. Masuk. Ini teman-teman yang lain nih, saya berharap ada pertanyaan, terutama mahasiswa yang proyek akhir nih. Karena untuk bidang IoT, kalau nggak salah saya melihatnya banyak. Bimbingannya apa ya? Ya, kebetulan. Nah, malah saya berharap nih mumpung ada kespakarnya nih untuk bertanya gitu kan. Atau malah saya wakili, Pak. Monggo rekan-rekan mahasiswa, monggo tanya nih Kang Yudi mumpung pakarnya. Atau ada yang punya ide bisnis terus pengen divalidasi gitu, mangga silahkan. Gitu. Ya. Oke, ada yang bertanya? Tadi kayak ada ya? Iya. Saya ninjung dulu lah Kang Yudi ya, ini menarik banget nih. Kalau moderator kanannya sayang juga nih kalau ada pakar-pakar bagus ini. Ini Kang Yudi, saya mau nanya ininya dari sisi tadi dari paparan awal itu kan akan menikah.com dapat hibah 350 juta, kemudian yang lain juga Forbes itu mungkin bisa sharing nih ke rekan-rekan mahasiswa nih, karena di kita ini memang baru 2 tahun ini kita insya Allah melibatkan mahasiswa ikut di penelitian baik internal maupun eksternal itu. Jadi, nah mudah-mudahan nanti bisa memotivasi dari Kang Yudi ini kepada rekan-rekan mahasiswa, karena di antara rekan-rekan mahasiswa Akatel ternyata ada juga yang secara tidak langsung mereka mengembangkan entrepreneur untuk bisnisnya gitu. Barangkali nanti bisa dikombin itu. Gimana itu cara mungkin bisa sharing experience kayak tadi itu awalnya gimana tuh bisa maju ini dari mana kan dari pemerintah dari apa? Monggo Kang. Boleh. Boleh. Ya, jadi tadi saya bilang kalau kita itu jangan satu revenue stream gitu ya Pak ya. Jangan menggunakan satu revenue stream. Jadi kalau saya tuh punya teman juga, punya teman diskusi juga di bisnis. Kita kalau bikin bisnis nih harus punya satu lini bisnis yang sustainable gitu Pak. Harus punya satu bisnis yang sustainable di mana di situ marketnya ada besar. Marketnya ada besar. Nah di satu bisnis juga harus bisa dilepas sendiri bisnisnya, walaupun nggak besar-besar amat gitu. Jadi bisa dilepas sendiri bisnisnya. Ibaratnya kalau kita punya kontrakan kan kayak bayar bulanan, ya barangnya diem gitu. Cuma kan kalau bikin kontrakan sekarang mahal ya, kayak minimal 1 miliar gitu, atau 2 miliar gitu. Nah, gimana caranya nih kita bikin produk yang bisa nge-generate duit kayak kontrakan gitu, kayak kos-kosan gitu. Tapi nggak pakai modal gitu. Idenya kayak gitu. Nah, ada juga yang idenya idealis. Idealis itu ini expertise aku nih gitu. Expertise aku harus jadi produk apa nih gitu. Nah, expertise aku kan IoT. Itu for Betric gitu. Jadi di sini tuh sebenarnya representasi cara berpikir saya gitu ya. Pertama, kalau pengen nyari duit cash flow besar, saya pakai YS Instrument karena di situ emang langsung project based. Tapi ketika saya pengen nyari income pasif kecil-kecilan kayak kos-kosan, akan menikah di sini solusinya gitu loh. Nah, for Betric ini itu sebetulnya ada idealisme juga dari saya. Saya emang punya roadmap bisnis ingin nge-develop produk IoT. Tapi kita juga tahu gitu bahwa marketnya mungkin bisa dikoreksi juga sama Bang Jeff. IoT itu marketnya belum betul-betul ready, Pak Ade gitu. Marketnya IoT itu belum betul-betul ready ya. Jadi gimana? Nah di sini kita harus bisa bikin konsep bisnis yang bisa nge-guide investor itu. Jadi ini ada juga kan sekarang tuh kita kayak tahu ada Nadiem Makarim, ada Ahmad Zaki gitu kan, mereka pada membuat startup yang emang memberikan solusi, memberikan impact yang sangat besar gitu. Itu investor juga pada invest bukan karena ide bisnis produknya yang
aku juga bikin gitu ya, bisa aja gitu. Tapi bukan kayak gitu, tapi mereka tuh memberikan impact yang luar biasa besar. Nah, aku ingin mencoba mendekati cara berpikir mereka melalui For Beatrix ini gitu. Kita pengen memberikan impact yang besar gitu. Kalau undangan digital ya impact-nya nikahan aja. Walaupun kita punya nanti roadmap-nya kayak akan menikah nanti akan ngebantu juga orang-orang yang galau kalau mau nikah kok susah ya gitu. Nah, nanti akan menikah bakal ngasih solusi itu gitu. Nah, Meopi ini tools untuk digital marketing. Nanti saya bisa demo dikit gitu ya, toolsnya kayak gimana. Nah, perjalanannya kayak gimana? Perjalanannya kerja aja gitu. Saya ngerjain aja. Akan menikah saya nggak berharap dapat pendanaan. Sama juga For Beatrix saya nggak berharap langsung dapat pendanaan gitu. Saya kerjain, saya pikirin ini manfaatnya ada atau enggak gitu, marketnya ada atau enggak. Selalu saya iriskan antara produk dan market ada atau tidak gitu. Jadi buat teman-teman ketika ingin berbisnis lepaskan atribut penelitinya gitu. Dulu juga saya di fisika sama Pak Indra itu sama-sama satu pembimbing yang emang kita penelitiannya sangat luar biasa. Saya sangat hormat ke mereka gitu. Tapi ketika saya berbisnis, saya lepasin atribut penelitiannya, saya lupain saya bisa bikin A, saya bisa bikin B gitu kan, karena kita lepasin rocket science-nya kayak gimana. Nah, kita cari mulai irisan, ini saya sambil share juga screen. Ini emang ada satu materi juga kemarin kebetulan acaranya. Saya malah di sini ngajarnya how to boost your business with digital marketing gitu. Jadi ini nggak ngebahas engineering sama sekali. Nah, pertama itu kita harus tahu produk kita lebih dalam gitu. Jadi jangan kita sekadar bikin produk, kita merasa seolah-olah ada manfaatnya, tapi kita nggak tahu lebih dalam tentang produk itu kayak gimana gitu, seberapa kuat. Kedua, kita harus kenalin market kita gitu. Market kita kayak gimana gitu. Jangan-jangan asumsi aja gitu. Bikin undangan nikahan, jangan-jangan yang nikah kan pasti ada tiap waktu ya gitu. Tiap bulan pasti ada yang nikah, ini marketnya pasti ada. Tapi kalau ditanya lagi, emang berapa orang yang ngundang pakai digital gitu? Berapa orang yang biasa pakai website gitu? Berapa orang yang pengen ngundang dengan animasi yang sangat menarik? Itu harus didalami lagi. Nah, jadi kita harus validasi kedua data itu gitu. Produk kita betul-betul ada manfaatnya enggak gitu. Market kita betul-betul ready enggak dengan pricing-nya. Di sini ada canvassing-nya Pak Ade gitu sebetulnya. Ada canvas-nya, value proposition canvas untuk ngegambarin benefit, experience sama fitur produk, dan juga untuk menjawab kebutuhan customer gitu. Nanti kita harus mapping juga buyer personanya kayak gimana. Barulah setelah itu kita ngebahas konsep branding segala macam untuk di-launch jadi produk. Kayak gitu. Tapi tetap tadi di awal itu kita harus validasi betul-betul marketnya ada atau tidak gitu. Terlepas dari itu. Gitu Pak Ade. Oke. Atau teman-teman ada yang nanya juga boleh. Monggo, ya, mangga silakan nih rekan-rekan mahasiswa. Ini luar biasa nih. Monggo. Jangan takut tidak bakal diinterview sama Pak Yatno kok. Ini Bang Jeff juga tiba-tiba ngechat tuh, slide terakhir menarik guys, investor banyak yang tertarik katanya. Jadi jangan salah Bang Jeff ini Pak Ade dia bisa menemukan kami dengan investor miliaran rupiah. Ya makanya tadi sudah chat privately ke Bang Jeff ini untuk kontak beliau nanti. Barangkali beliau nanti bisa mengagendakan. Ditembak di sini. Ya. Ya, beliau juga suka ngajar, Bang Jeff. Sering ngisi seminar juga. Siap, Kang ini. Monggo, rekan-rekan mahasiswa, masih ada sekitar 25 menit lagi lah sebelum kita closing nih. Ini menarik nih, monggo. Itu luar biasa ya. Kalau saya boleh share ke rekan-rekan mahasiswa nih, saya pun dulu punya rekan Kang Yudi di Fisika ITB juga, tuh sama-sama dulu waktu saya kuliah S2. Kebetulan saya di informatika Kang di stay-nya di ITB itu informatik. Beliau itu dulu di Sky ITB, cuma sama kalau cerita sampai sekarang itu rekan-rekan mahasiswa itu kalau konsep programming itu banyak teman-teman yang saya lihat itu justru dari yang background-nya MIPA itu atau eksak itu justru di programmingnya lebih kuat, lebih bagus. Dan sisi bisnisnya pun dia jalan itu. Jadi sekarang dia di konsultan juga jalan. Kemudian di nulis buku-buku juga jalan informatika. Jadi makanya ini teman-teman mahasiswa kalau misalkan mau nanya apapun tadi inspirasinya nih dapat semua nih ke Kang Yudi, atau misalkan nanya yang lain tuh bisnisnya oke itu. Kemudian tadi itu luar biasa, mungkin bisa tanya lingkup PA atau tadi apa sih ide yang bisa di-generate bisnis sebenarnya kan
Kang Yudi bisa tadi mentor untuk beberapa rekan yang di SBM. SBM itu dulu suka plesetan kan Yudi itu waktu di ITB itu sekolah biaya mahal kan. Waktu kita kuliah itu baru 9 juta per semester, alhamdulillah dulu dapat beasiswa, dia itu udah 18 juta itu. Jadi memang idenya luar biasa karena adik kelasnya pun di SBM ketika dia dengan kemampuan skill yang bagus, visi yang bagus, bahasa yang bagus, Inggris yang lainnya, dia presentasi ada salah satu rekan saya kan itu dia dapat investasi dari investor dari Timur Tengah kalau nggak salah Turki. Ketika dia kemarin musimnya kopi kan, itu sekitar 3 tahun yang lalu. Itu di Ciwidey kalau tidak salah itu sampai investornya naik kolbak ikut ke gunung dan oke, I believe of you. Itu sebenarnya nih rekan-rekan mahasiswa jangan takut untuk bertanya di sini, silakan nih. Karena yang terpenting itu sebenarnya ilmu kita itu bisa dikembangkan ke arah bisnis ini ya, ujung-ujungnya di Kang Yumi salah satunya. Kalau misalkan Iya, kalau dari saya gitu Pak Ade. Saya selalu menekankan ke mahasiswa silakan berkarya apapun itu gitu, walaupun teman-teman pengen kerja gitu atau pengen apa, tapi selalu berkarya lah gitu. Supaya apa? Supaya kayak ini kondisinya lagi COVID nih, terus banyak yang PHK, banyak apa, teman-teman lah di sini yang harusnya bisa bikin lapangan pekerjaan kayak gitu. Oh iya, silakan. Ada yang bertanya lagi? Siapa? Saya Pak. Oke. Lagi Pak. Ini cepat tadi kalau bahas tentang di bidang bisnis gitu ya. Sebenarnya sebelumnya itu saya sempat ada plan sih kayak semacam ngebuat suatu sistem di restoran itu. Jadi nggak harus contoh kita ke restoran itu langsung ke bagian kayak mesin makan segala macam. Jadi kita langsung ke tempat duduknya aja. Nah di situ kita di situ nanti disediakan kayak semacam device lah atau gadget gitu untuk kita pesan makanan, itu anggaplah sebagai kliennya mungkin ya kalau disebut ya sebagai kliennya. Nah nanti setelah kita sudah pesan di situ nanti langsung dia masuk ke bagian admin di bagian kasir gitu. Jadi maksudnya kita nggak perlu datang dulu ke kasir untuk pesan segala macam, baru kita duduk ke tempat yang kita pengen di mana. Nah maksudnya adalah pengen bikin sistem macam kayak restoran tanpa pelayan mungkin ya kalau bisa disebut ya, karena saya ada ide itu berdasarkan dari yang pernah saya baca dulu itu di Cina ada sih, udah pernah ada yang bikin sistem kayak begitu. Jadi kalau di Cina kan by aplikasi WeChat gitu. Nah kalau dari saya sih pengennya mungkin nggak mengandalkan aplikasi lain gitu kayak WeChat gitu kan, mungkin bisa aplikasi sendiri atau kayak gimana. Nah untuk gambarannya saya masih agak belum paham juga gimana gitu, tapi idenya udah dapet. Nah itu yang masih saya bingung sih. Oke, jadi pertanyaannya apa Alvin? Itu untuk manajernya itu gimana ya, kayak semacam program. Untuk memulai kali ya. Alvin udah punya ide, terus ini gimana nih kickstarting-nya gitu. Iya, flow-nya itu udah ada kayak semacam flow chart itu dari inputnya gimana, outputnya gimana. Nah, untuk nge-crack-nya itu yang masih bingung. Sama siapa Alvin ngerjainnya? Itu sih sebenarnya baru ide sama kawan sih. Ada sama kawan, tapi cuma masih belum paham banget tentang gimana cara memprogramnya, segala macam. Kayaknya ini justru Pak Ade, kayaknya Bang Jeff di sini bisa share tentang hustler, hacker gitu ya. Kalau konseptual, dan kebetulan ada mahasiswa SBM juga yang konsepnya mirip-mirip sama konsep Alvin gitu. Dan ini pakar konsultan bisnis kita di sini sebetulnya Bang Jeff. Kalau saya pun kebalik Pak Ade, saya banyak banget konsultasi sama Bang Jeff. Bahkan saya kayak maksa WhatsApp dia gitu. Bang Jeff, aku pengen nanya nih, ada yang mau invest gitu. Ini gimana ya gitu, budgetingnya kayak gitu. Itu Bang Jeff yang nanya. Mungkin Bang Jeff bisa sharing nih, Bang Jeff. Bang Jeff, monggo sharing nih. Mahal nih, Alvin. Sharing sama Bang Jeff mahal, mumpung gratis. Aduh. Sharing dadakan. Ini satu slide aja mau nunjukin yang seru lah kemarin. Saya matiin dulu ya. Siap.
Udah dimatiin belum ya? Udah kali ya? Bu Ilvi? Langsung share screen aja, Pak. Kalau Oh mau. iya, Bang Jeff boleh share screen. Masih nyala Yun kayaknya? Masih nyala ya? Sebentar. Yang screen sebelahnya ya, secondary screen. Menunya kegeser. Oh, iya. Oke Bang, udah silakan. Oke. Siap. Oh, ini itu aja, kemarin baru ngisi, mungkin satu halaman yang menarik. Mana ya? Oh ini, lewat. Oh iya, ini sambil promosi juga, kemarin baru bikin gedungnya di Ciamplas, di Bandung. Jadi sebelum Ciwalk ada coworking, itu juga sama banyak investor yang invest di sana, termasuk saya. Ini bikinnya selama sekitar 3 bulan langsung jadi. Biasa kalau startup style harus cepat. Nah, diisi sama teman-teman startup sesuai kebutuhan sama risetnya. Nanti rencana bakal ada ini Yun, otomatik yang segala macam lah, seru-seruan. Walaupun ada corona, semua teman-teman startup lagi pada mikir what's the next big thing gitu. Sore ini juga lagi ada ini ajang startup sedunia, yang startup weekend. Itu sama 30 mentor seperti Ahmad Zaki, Facebook, segala macamnya, ada Pak Menteri juga di situ. Seru sampai hari Minggu. Intinya kalau dunia investasi mungkin saya zoom yang ini aja. Satu slide ini kelihatan ya? Iya. Kelihatan. 2015 ini secara kebetulan ketemu Bang Nadim. Kemudian 2017 ketemu lagi, itu sangat mengubah pandangannya. Jadi kalau ketemu yang seperti Yundi atau di era digital sekarang, memang tidak ada jarak. Jadi saatnya kesempatan besar teman-teman bisa kenalan sama yang seperti Bang Nadim dan jenisnya itu. Sangat mengubah sudut pandang kehidupan. Ini sedikit mungkin ya dunia investasi menarik. Ada 14 cara investasi di dunia startup. Ini beberapa yang sukses kemarin. Jadi ada yang di kiri atas 1,2 T si bisnisnya. Dia dari investor juga. Ini anak-anak muda semuanya rata-rata di bawah 30 tahun. Ini udah menembus 3,5 M. Dia jualan minyak di pesisir. Jadi inovasi-inovasi yang sifatnya kerakyatan gitu. Kalau yang ini Mas Amiril, pejuang tangguh, dia berkali-kali ditipu dan terus maju. Kemarin baru dapat 500 miliar dari Korea, dari investor senior juga. Ini ada yang jualan martabak. Kalau ini Mas Indra, mungkin Mas Yundi sedikit kenal, bisa jadi ya. Dia bisnisnya ngebenerin laptop, jadi dapat investasi semua. Jadi menarik kalau dunia investor, kalau di grup kita 650 miliar investasinya di 46 bisnis, total aset kita di 3,5 T gitu. Dan memang di era corona sebagian naik, sebagian turun. Itu mungkin kira-kira, tapi memang kata kuncinya satu, kalau teman-teman tertarik dengan mengembangkan startup dengan investor, itu dibangunlah visi teman-teman, bagaimana arahnya. Nah itu tugasnya mungkin para pengajar juga, menularkan visi-visi yang menarik pada adik-adik mahasiswa sehingga bisa membuat bisnis yang seru gitu. Ya tidak harus sebesar Gojek, kadang bisa ngebantu di sedaerahnya, sekampusnya, sekampungnya. Dengan ayat tadi saja di slide Mas Yuni tadi bisa ada puluhan bisnis yang bisa dibuat gitu. Itu menarik. Jadi mungkin itu sekian Yun dari saya, singkat saja. Saya kembalikan ke host. Mangga ini. Oke, kayaknya gini Kang Yundi, nanti makanya tadi saya chat privately ke Bang Jeff ini, nanti ke Bu Elvi. Sebenarnya kita di Prodi ada agenda, Bu Elvi itu sering mengundang para pakar. Nanti kayaknya ada agenda tersendiri. Iya, betul. Kita punya agenda sharing session dan direncanakan itu sekali seminggu. Mungkin Mas Jeff bisa jadi salah satunya nanti, Mas. Iya, Bu Elvi itu. Jadi kita dari sisi bisnis sama IT itu dicontohin Kang Yundi, misalkan nih dari Bang Jeff tuh cara kolaborasinya ke bisnisnya, kemudian startupnya juga sama-sama luar biasa menarik ya. Jadi nanti mungkin ke depannya di sini ada kaprodinya nih Bang Jeff dan Kang Yundi nih, Bu Wilfi nih kaprodi kita. Nanti Bu Wilfi yang punya program di Prodi untuk acara biasanya invite untuk keynote speaker yang rata-rata sih yang menarik nih, yang muda-muda ini yang udah mulai menunjukkan prioritas di bisnisnya, di IT skill atau yang lainnya. Monggo, gimana rekan-rekan? Ada masih satu mungkin pertanyaan lagi sebelum kita closing, kayaknya ini udah azan. Atau ngabuburit kita bentar lagi nih, 15 menit lagi ada lagi yang lain, monggo
sebelum kita closing? Sambil nunggu paling aku mau nambahin dari Bang Jeff. Ya. Tadi kan Alvin tanyanya, Kang gimana nih cara kickstarting idenya Alvin untuk jadi bisnis gitu ya Alvin ya? Iya, benar. Ya. Jadi tadi Bang Jeff sudah memberikan gambaran Alvin bahwa untuk ngerealisasiin bahkan idenya pun baru jadi ide, investor tuh udah banyak gitu. Investor udah banyak kelihatan kan ya tadi Bang Jeff ngeliatin banyak banget investor, bahkan lewat Bang Jeff sendiri udah bisa kita kenal sama investor sebetulnya. Nah, tapi sebelum ketemu investor itu, yang pertama harus disiapkan dari teman-teman nih mahasiswa ketika pengen bikin bisnis gitu ya. Pertama adalah manfaat apa yang akan kalian deliver gitu. Jadi yang harus nomor satu itu manfaat, selalu ditekankan manfaat. Ditekankannya produknya itu manfaatnya apa dulu gitu. Jadi lepasin dulu duitnya. Lepasin dulu nyari duitnya gimana, untungnya gimana, dan untungnya nih teman-teman di sini harusnya belum pada nikah kan ya, masih pada bocah-bocah ya. Jadi untungnya apa? Nggak punya resiko, ya. Kebayang nggak sih teman-teman kayak bikin bisnis ugal-ugalan gitu ya, begadang segala macam, tapi nggak punya resiko tanggungan apa-apa, nyantai banget gitu. Jadi ini kesempatan yang sebetulnya ini loh saatnya teman-teman untuk bikin bisnis gitu. Makanya fokusnya di manfaat, jangan dulu mikirin profitnya kayak gimana, manfaatnya difokusin. Nah, terus gimana sih bikin manfaatnya? Itu kan, bikin manfaatnya gimana? Ini aku coba share screen. Jadi teman-teman di sini bisa ngisi value proposition canvas gitu ya. Di sini tuh kayak tadi Alvin kan punya ide segala macam. Nah, Alvin idenya tadi apa? Benefit ditulis pakai sticky note di sini gitu. Jadi Alvin boleh ngeprint ini ukuran A3 atau A2. Nanti tulis benefit produknya apa gitu. Jadi kalau ini aku punya, lihat di dinding aku banyak banget kanvas gitu. Jadi ide-ide kayak gitu emang betul-betul kita harus eksekusi gitu. Kita harus setidaknya catat dulu idenya kayak gimana. Nah, terus tadi fiturnya apa aja? Kata Alvin bisa bisa auto order gitu atau bisa payment segala macam. Iya. Itu kan ada, tapi Alvin belum ditulis ya. Belum ditulis. Nah, kalau pengen nulis sama customer, tulis di sini fiturnya apa aja, manfaatnya apa aja, sama satu lagi emosi apa yang diperoleh oleh customer. Emosi apa? Itu. Experience, betul. Gitu. Kalau bisnis, kalau nggak ada experience, nggak akan jadi brand. Gitu. Jadi emang ini nanti di sini harus menjawab, emang ada gitu orang yang butuh ya? Butuh dulu. Butuh. Ada nggak sih yang butuh? Itu jangan-jangan nggak butuh. Nah, atau itu bisa menjawab ketakutan apa? Misalkan ketakutan, ya aku kasih jawaban. Ya. Ketakutannya itu orang malas ngantri, orang takut diserobot. Nah itu ketakutan. Gitu. Takut diserobot. Ketika kita bikin sistem antrian otomatis kayak gitu, itu ketakutan mereka bisa terjawab gitu. Nah terus keinginan apa? Gitu. Misalkan keinginannya ingin bisa ngitung dulu bill sebelum pesan. Kan kalau kamu sistem order kayak gitu kan billnya muncul duluan sebelum pesan kan. Benar. Total harganya berapa? Waduh ini kemahalan nih, kurangin gitu. Itu bisa menjawab keinginan kayak gitu. Jadi kayak value proposition canvas ini bisa menjawab tadi. Nah, lebih lengkap lagi nanti kalau kamu udah menulis itu, kamu harus nyari bisnis model canvas. Pernah dengar nggak, Alvin? Waduh, masih belum ini sih, masih belum Pak. Ini belum ya. Bisnis model canvas itu jadi kayak kamu harus menggambarkan elemen-elemen yang ada di dalam bisnis itu. Aku coba kasih contoh. Nah ini bisnis model canvas. Kamu nanti bisa nyari di Google kok. Banyak yang share di Google, tapi intinya gini, berangkat dari sini, dari kanan ya. Customer-nya siapa? Jadi kamu bisa detailin customer kamu siapa. Usianya berapa, cewek atau cewek, berapa persen gitu. Terus lokasinya di mana, level pendapatannya berapa, pendidikannya gimana, terus kayak psikografinya gimana, kebiasaannya gimana, behavior-nya. Ini detailin di sini.
Nah, nanti ada customer relationship-nya kayak gimana gitu. Gimana cara konsep awal kewirausahaan itu semacam gitu ya? Iya, ada kan ya harusnya di mata kuliah. Itu ada sih, ada pernah Iya. aja. Jadi dengan ngisi kayak kanvas kayak gini ya, teman-teman, Alvin, ngisi kanvas kayak gini bisa dapat duit 350 juta. Jadi Pak Ade, gimana ceritanya aku bikin ini? Sebelum launching pasti ada ini gitu. Pasti ada ini. Oke, mantap nih Kang nih. Luar biasa. Gitu. Jadi ini emang walaupun ya jualan aja juga ada ya, jualan misalkan jualan sirup es buah ya jualan aja, laku aja. Miliaran juga ada. Tapi ketika kita bisa bikin menggambarkan isi kepala kita, sebetulnya Alvin tuh udah punya ide tapi belum terpetakan gitu kan ya. Iya. Gimana cara memetakannya, gimana cara memulainya tadi, ngisi 2 kanvas ini. Minimalnya ngisi 2 kanvas ini gitu. Nah, dari sini bisa jadi pitch deck ya. Pitch deck itu slide presentasi, ini contohnya pitch deck akan menikah. Gitu. Dengan pitch deck ini aku presentasi ke yang ngasih duit, yaitu dari pitch deck ini jadi uang 300 juta itu. Gitu. Jadi berangkatnya dari tadi ya manfaatnya apa, bikin konteks bisnisnya kayak gimana. Ketika bikin, aku bisa hire tim untuk bikin teman-teman misalnya programmernya si A, nanti ada desainernya yang bikin konten Instagramnya si B, kamu ngambil tim berapa orang, minimal 3 gitu ya. Nanti kamu bikin pitch deck bareng-bareng kayak aku kayak gini. Kalau ada kesempatan, pas ada, contohnya kemarin kan yang akan menikah itu ada peluang program dari Kemenristek, aku submit, lolos, ternyata dapat 300 juta. Begitu juga yang si Forbetric ini juga sama. Yang Forbetric tadi juga, nah ini Forbetric ini kita ngerancang sama anak-anak SBM nih. Kita ngerancang juga sama, nah sama tuh, pasti ada bisnis model kanvasnya. Gitu. Oh iya. Ini juga dapat, kita cuma buat bikin prototype loh teman-teman. Kita Forbetric ini cuma buat bikin prototype kayak selevel TA tapi commercial grade gitu, commercial grade. Itu dikasih dananya sampai 120 juta. Enak gitu kan. Itu nggak ada hutang apa-apa. Itu ngasih aja ini duit buat bikin gitu. Enak nggak? Pengen sih gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa banyak peluang-peluangnya. Oke. Siap. Oke, menarik ya. Kan? Puja Didi itu katanya mau nanya tuh. Oh iya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mujahidi adalah tadi kan sempat ditunjukkan bisnis model kanvas. Nah, itu kan ada beberapa tahapan yang tadi sudah dipaparkan oleh Kang Yundi kan. Itu banyaknya di apa sih, di customer dan juga di produknya sendiri. Nah, mungkin tadi sudah cukup jelas mengenai penjabaran mengenai produk dan customernya. Tapi yang ingin saya tanyakan itu di bagian channelnya, karena kan channel itu berarti bagaimana cara customer itu mendapat produk yang kita buat atau yang kita temukan. Nah, itu saya kira butuh penjelasan lebih dalamnya kayak gimana gitu. Ya, terima kasih. Ini oke. Jadi Pak Ade ini mau jadi di ini nanya materi saya sharing kemarin di sebuah inkubator startup. Oke. Jadi nggak apa-apa ya, kita emang melenceng dari IoT tapi mungkin ini menginspirasi mahasiswa juga gitu. Iya, itu bagus Kang itu. Nah, jadi tadi kan aku share ini ya ke Alvin ya gitu. Nah, habis ini apa? Buyer persona kan? Habis ini apa? Validasi dulu datanya. Jadi tadi kayak ide-ide Alvin harus divalidasi. Alvin, kamu harus survei berapa banyak orang yang tertarik dengan ide-ide kamu gitu. Kamu survei sebetulnya masalah apa yang bisa di-solve gitu. Kamu nanya-nanya. Tapi pertanyaan gini, kamu yang bakal pakai kira-kira siapa? Usianya berapa? Kamu harus ngebayangin visualisasi gitu. Rentang usia ya? Di bayangan aku kayaknya yang pakainya orang kantoran gitu, terus kebanyakan cewek pakai dress kantor, terus usianya 25-30, terus kerjaannya itu kalau siang-siang makan siang ke mall. Nah, itu kan udah mulai tervisualisasi tuh, kamu cari orang itu.
kamu cari orang itu terus kamu tanya. Misalkan ketemu nih orangnya gitu, Mbak aku mau survei bisnis nih gitu, Mbak kalau dikasih aplikasi ini suka belanja nggak? Kira-kira kendalanya sih kalau belanja apa aja sih? Nah itu diuji gitu, validasi gitu. Nah sambil diuji validasi, si market itu tanya, Mbak suka nongkrong di Facebook, di Instagram, di Twitter, atau kalau lagi nyari produk pakai Google gitu. Nah, ini menjawab pertanyaanmu jadi di distribution channel tapi digital gitu. Jadi pertanyaannya gini, mau jadi produk kita itu produk yang ditawarkan atau produk yang dicari gitu. Biasanya itu dulu. Kalau produknya, misalkan aku produknya IoT nih, gitu. Produknya IoT, tapi jasanya jasa development, yes instrumen. Berarti itu nunggu orang yang nyari, bukan kita nawar-nawarin, karena belum tentu orang butuh, gitu kan. Nah, tapi ketika kita tadi produknya undangan digital, itu produk yang ditawarkan. Ada yang dicari, sebagian ada yang nyari, jadi nggak 100% gitu ya. Contohnya si akan menikah itu tuh kayak 20% itu ada data, 20% itu orang yang nyari akan menikah di Google. Tapi most likely sosial media adalah channel yang paling besar gitu. Channel yang paling besar yaitu produk yang ditawarkan. Gitu. Jadi kita harus bikin konten yang bisa menawarkan produk kita. Kalau tadi konteksnya digital marketing gitu ya. Ini kalau konteksnya digital marketing ya. Tadi kan Alvin nanyanya di bisnis pada kanvas kan channel ya. Tapi channel itu nggak cuma channel digital doang. Jadi kalau dari digital marketing, split dulu ini produk yang ditawarkan itu dicari. Kalau ditawarkan pakai sosial media, kalau dicari di search engine. Bagusnya sih ada dua-duanya. Atau bisa kalau produknya dicari juga di marketplace gitu. Karena orang udah pasti nyari kalau di marketplace kan. Nah, kalau lebih ini kan kalau lebih konvensional ya channelnya bisa channel distribusinya melalui WhatsApp, melalui apa itu kan konvensional banget ya. Tapi kalau digital marketing ini powerful banget gitu. Tadi aku bilang aku bisa dapat data sampai 11.000 itu pakai digital marketing gitu. Nah, marketing objektifnya nanti kita split lagi, ada yang brand awareness, ada yang consideration, ada yang conversion gitu. Ini panjang lagi ceritanya, tapi nanti kita bisa sharing-sharing atau nanti aku coba cari-cari rekamannya, nanti aku coba share di Instagram kalau ada ininya. Kalau ada datanya. Gitu ya. Cukup menjawab Mujadidi? Iya, cukup jelas. Oke. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Mujadidi. Mas Alvin dan rekan-rekan, saya kira ini luar biasa sangat menarik. Alhamdulillah nanti udah 2 Zoom meeting seminar yang kita selenggarakan, kemarin diisi dengan Pak Indra, kemudian sekarang Kang Yudi. Nanti teman-teman kita akan ada tim editing kita di tim IT-nya yang akan untuk mendokumentasikan untuk diupload nanti di apakah di internal website Akatel atau ini. Terima kasih karena waktunya saya kira udah 3 menit lagi Kang Yudi. Ya, betul. Luar biasa, ini sangat menarik. Ini kita berikan kalau ini biasanya kalau di sharing session di kelas nih Bu Yupi langsung menyerahkan sesuatu nih biasanya. Cenderamata atau apa. Cuma kan urusan ini mungkin nanti pihak prodi atau apa saya tidak tahu. Pokoknya kita rekan-rekan terima kasih nih ucapkan, kita berikan big applause lah kalau di kelas itu, kalau di forum Kang Yudi ini luar biasa nih. Kemudian kepada Bang Jeff juga, apakah masih ada tadi saya belum lihat live-nya tadi. Terima kasih sekali. Iya. Udah keluar ya. Dan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa tadi seperti yang disampaikan Bu Yulfi, rekan-rekan screenshot hasil Zoom meeting-nya untuk mendapatkan sertifikat. Dan kalau itu untuk teman TAK ya, kalau nggak salah. Oke, saya kira mungkin ada sesi closing mungkin moto atau motivasi kan itu mungkin 1 menit atau berapa menit biar mahasiswa itu nge-boost itu bisnisnya tuh. Siapa dia terpikiran untuk nge-boost bisnisnya kan ya? Iya. Dari aku paling gini ya teman-teman. Mungkin kalau sekarang memang kayak kita punya kehidupan masing-masing lah ya. Kita punya jalan masing-masing gitu. Tapi buat aku pribadi ya, yang betul-betul merubah diri aku adalah bisnis gitu. Yang betul-betul merubah mental, yang betul-betul merubah cara berpikir, cara berkomunikasi itu bisnis gitu. Jadi
walaupun teman-teman punya intens untuk kerja gitu ya. Jadi saranku adalah berkarya gitu, berkarya. Do the best buat apapun yang kalian jalani gitu. Kalau kalian punya keinginan untuk berbisnis, jalanin, jangan ditunggu-tunggu gitu. Karena itu setidaknya membuka cara berpikir, itu ngebuka mental gitu. Itu ngebuka mental. Aku dulu pertama kali bisnis jualan keripik sebetulnya Pak Ade. Wah, luar biasa nih. Bukan Maici ya Kang ya? Bukan, tapi saking pengen bisanya jualan. Maici kan terkenal tuh, Alvin nggak tahu ya, di Bandung itu dulu terkenal. Iya, Alvin nggak itu tahu rame banget zaman kapan itu, Pak? Kayaknya itu Alvin waktu masih TK kayaknya, apa masih Iya, kayaknya. Waduh, tapi tahu sih, Pak. Tapi ya poin aku sih kayak saking pengen bisanya bisnis gitu. Walaupun dulu sama aku kayak pengen kerja sebetulnya. Tapi saking pengen bisanya bisnis, jualan keripik sambil kerja waktu itu. Sambil kerja jualan keripik, jadi kayak habis pulang kerja aku nganter-nganterin keripik pakai motor ke sana sini. Somehow tempat kerjanya berhenti. Dan tiba-tiba kepepet. Aku masih kuliah waktu itu, Pak Ade masih kuliah S2. Masih kuliah S2 di ITB, tapi kayak sambil kerja, jadi ngandelin uang dari kerja. Bisnis itu baru mulai jualan keripik, tapi kayak pas tempat kerja berhenti, kuliah belum kelar. Nah ini, mulai nih, kepepet gitu kan. Mulai laku jualan jasa gitu. Dan alhamdulillah kayak luar biasa banget gitu. Pendapatan berkali-kali lipat dari tempat kerja dulu, alhamdulillah gitu ya. Terus, jadi teman-teman, Pak Ade tadi yang jembatan timbang ini, Oke. Ini project yang jadi tesis. Saya lulus 3 minggu doang. 3 minggu ya? 3 minggu sidang S2. Gitu. Jadi kayak ketika kita do the best gitu ya, tadi udah mah dapat duit gitu ya, terus jadi tesis juga, S2 lulus juga gitu, enak banget gitu ya. Nah, alhamdulillah ini bahkan di-share di beberapa kali seminar juga gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman berkarya gitu ya, do the best gitu, do the best. Kalau pengen berbisnis, jangan nunggu ntar gitu ya. Take action. Kenapa? Karena bisa menjadi satu gerbang yang tadi ya, aku dari jualan keripik, jadi IoT jembatan timbang kan kayak shiftingnya luar biasa, tapi ya, itu mulainya dari jualan keripik gitu. Mental aku bisa ketemu orang, bisa bio segala macam dari jualan keripik gitu. Jadi teman-teman nggak harus mikir teknologi dulu. Kalau punya ide bisnis, take action gitu. Kalau pengennya ranahnya teknologi tadi kerjain dulu bisnis model kanvas dan lain-lain gitu ya. Apalagi ini lagi bulan puasa, ini biasanya berkah banget nih gitu ya, berkah banget. Bisa jadi jalan buat kalian sukses lebih cepat daripada biasanya gitu. Oke, terima kasih sekali. Pak Ade, ya. Kang Yudi, luar biasa. Bu Ilbi, ada sesi closing dari Prodi, Bu? Saya serahkan ke moderator aja, Pak. Iya, Oke, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah join. Sebenarnya tadi juga ada ternyata Bang Dia, mungkin kalau kita informasinya lebih detail, ternyata tadi ada Pak Tris ya dari ITERA. ITERA itu kan ITB-nya Sumatera Utara ya Pak ya? Iya, tapi belum masuk ya kayaknya. Iya, kayaknya belum masuk gitu. Mungkin nanti ke depannya kita akan coba. Nanti kita kasih link recordingnya kali ya Pak ya? Siap Pak. Nanti kita ada tim IT, tim Cisco yang akan merekod sendiri Pak. Oke, kita akhiri, kita closing. Terima kasih banyak sekali kepada Kang Yundi, ini luar biasa sekali ini. Kami sangat terinspirasi dengan entrepreneur IT muda yang udah banyak sukses ya. Terima kasih sekali. Semoga menjadi kebaikan buat Kang Yudi yang udah sharing ilmunya. Mungkin nanti di sesi kesempatan yang lain mungkin bisa kembali menjadi narasumber. Saya kira tadi judulnya di Facebook yang di-sharing Kang Indra itu adalah How to Boost Your Business. Menurut saya menarik ini ya. Karena saya lihat itu karena yang berbicara bisnis, kalau yang background-nya orang IT itu bisanya lebih aware juga karena kita mungkin sisinya di sisi IT. Mungkin nanti kedepannya Prodi akan mengadakan untuk tema yang lain. Rekan-rekan, terima kasih. Kita closing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Oke, terima kasih. Selamat berbuka.
Waduh. Terima kasih Kang Yudi ya. Baru aja nasar. Saya kayaknya harus nemenin anak dulu nih langsung. Waduh.